Send to back. Ya, gambar gedungnya sudah masuk ke belakang. Itu dia. Wah. Seperti itu. Kita kasih solusi. Bang Andi, wah ini PowerPoint hacks. Gimana caranya bikin konten? Semuanya serba PowerPoint. Guys, baju gue pikir juga pakai Photoshop. Ini PowerPoint beneran? Yes, PowerPoint bang. Kayaknya lu bohong nih bang. Alhamdulillah pakai PowerPoint doang. Nah ini solusi banget nih buat ngasih tahu ke teman-teman. Ya kan, ya mungkin barangkali dia belum sanggup untuk langganan Photoshop. Yes. Apalagi biasanya? Corel, Adobe Illustrator gitu ya. Iya kan itu kan segala macam. Uang semua tuh keluar. Ya gede juga memorinya. Nah, speknya komputer harus bagus. Yes, benar banget. Nah, tapi dengan adanya Bang Andi ini dan teman-teman gitu ya, ternyata menjadi solusi ini. Kayaknya lu cocok kasih solusi kepada teman-teman nih, Bang. Oke ya. Oke, siap insya Allah. Kita lihat Instagram ini ya. Lihat ya tuh. Presentation designer, PowerPoint hacks, sharing tips dan insight desain visual. Ya kan, pokoknya ini cocok buat para pebisnis yang memang dia mau pitching sama klien. Bisa. Mau cari investor. Bisa banget. Bisa banget ya. Buat pitching, buat di corporate apalagi juga. Yang day by day-nya udah ya buka laptop ibaratnya abis absen buka PowerPoint atau sama Excel gitu kan. Itu udah insya Allah kejawab banget. Oke, coba nih gue masih nggak percaya sih. Semuanya ini PowerPoint. Coba kita buka PowerPoint ini deh. Bawa. Ada gambarnya Mas Dodi kan. Mas Dodi next mau jadi narasumber sini juga, Mas Dodi Bening. Iya. Boleh turun ke bawah deh. Coba kita lihat. Ada desainnya Mas Dodi Bening yang saya bikin ke sini. Mana? Nah ini dia. Yang low cost strobis. Oh gitu. Itu dari PowerPoint bikinnya. Ini mah Photoshop atau mah Canva ini. No, PowerPoint. Serius? Alhamdulillah PowerPoint. Sorry. Emang iya kok bisa serapi gini? Alhamdulillah pas awal pandemi Bang Dery, seluruh project melukis slide kan dipospon tuh ya. Samalah waktu kita banyak mengalami bisnis yang ya turun gitu ya, bisnis yang dipospon. Saya juga ngalamin itu. Workshop melukis slide itu banyak yang diberhentikan. Sudah ada kontrak dengan beberapa BUMN juga, berhenti seluruhnya. Dan saya alhamdulillah jadi seakan-akan punya waktu lagi untuk belajar. Dan salah satu yang ingin saya taklukkan dari dulu adalah sebuah teknik yang namanya double exposure. Dulu kalau saya ketik double exposure di Google kan keluar hasil-hasil desain dari Photoshop tuh. Dan saya memang cara untuk naik kelas itu salah satunya belajar dari para desainer di luar desainer PowerPoint. Desainer dari Photoshop, dari Corel, saya liatin mereka bisa bikin kayak gimana. Salah satunya yang ingin saya taklukin itu ya double exposure. Oh, di sana nggak ada memang di PowerPoint. So far belum pernah saya lihat. Maka waktu awal pandemi kemudian saya coba taklukkan, alhamdulillah. Jam 2 pagi itu saya ingat banget. Saya waktu itu mau teriak, cuman istri udah tidur kan. Alhamdulillah yes gitu dalam hati saya. Akhirnya saya bisa taklukkan itu. Dan dari sanalah ya qadarullah muncul akhirnya kelas advance melukis slide untuk the next level dari PowerPoint untuk bisa sama hasil-hasil desainnya seperti Photoshop. Oke, double exposure yang dimaksud tuh yang mana nih? Kayak gini. Dalam satu gambar ada dua, dalam satu layer ada dua gambar. Iya betul. Itu kan di Photoshop banget tuh. Yes, Photoshop banget. Dari blending option dan lain-lainnya kan ada. Ada teknik brushnya kalau di Photoshop lebih mudah. Kalau di PowerPoint ya ada sedikit effortnya tapi bisa kita bikin. Ini kan ada gambar hutan sama gambar Mas Dodi Bening. Kita satukan satu. Itu teknik double exposure namanya. Ada nggak yang bukan skeptis ya? Apalah namanya, intinya ngapain PowerPoint lebih lama, kerja nggak lebih efisien, mending gue Photoshop. Apa hasilnya lebih cepat? Sekarang kita ngukurnya dari sudut pandang efisiensi. Yes. Ini berapa lama pengerjaan? 10 menit bisa. Masa? Bisa. Serius? Sepanjang kita sudah siapin temanya, kontennya kan sebelum saya ngedesain biasanya saya bikin konsepnya dulu gitu ya. Ketika saya ngeliat gambar, kan kalau saya lagi punya waktu luang, saya tuh suka searching gambar. Ke Unsplash misalnya yang gratisan kan. Saya searching, pas saya searching tuh suka ini gambar ini kayaknya nanti bisa dibikin untuk konsep ini nih. Itu biasanya langsung saya simpan dan saya siapin nanti untuk next saya sudah siapin tuh. Kalau ngeliat gambar suka saya tulis, nanti saya pakai gambar ini untuk ide ini. Jadi itu mempermudah pekerjaan ketika saya harus ngedesain slide Bang Dery. Jadi gak lama-lama lagi gue mau ngedesain apa ya, gue mau bikin konten apa ya. Lihat aja gambar yang sudah diambil. Waktu itu gue mau bikin gambar ini nih. Udah, insya Allah cepat. Tapi kalau pas mau ngedesain kita masih nyari gambarnya dulu, nyari konsepnya mau bikin apa, ya tentu lebih lama daripada 10 menit. 10 menit insya Allah bikin ini bisa. Memang kaidah dalam hacks itu kan biasanya nggak cuma melulu dengan uang ya. Contoh misalnya ya memang ada salah satu alternatif yang kita free, nggak keluar duit, subscribe, langganan apa segala macam yang salah satunya misalnya
Adobe. Ya kan? Nah, oke lah ada penggantinya gitu kan. Makanya di web juga ada yang namanya Photopea lah ya. Ya. Oke, itu kan yang Photoshop banget. Yes. Dia solusi lah bisa dibilang. Nah, tapi nggak melulu hacks tuh soal materi, bro. Ada juga yang hacks itu soal mengenai kecepatan, efisiensi, efektivitas yang tinggi. Nah, yang begitu-begitu tuh. Tapi tadi gue kaget sih ketika lo bilang, Bang, ini bisa 10 menit. Kalau mau lebih cepat ya nggak yang kayak gini. Tapi ada yang levelnya keren. Ya di Photoshop dulu biasanya dibikinnya cuman bukan double exposure. Itu 1 menit 2 menit aja kelar. Jadi mau bikin slide katakanlah ya mau bikin 10 slide gitu ya. Di bawah 1 jam orang udah bisa selesai gitu. Lengkap dengan kontennya gitu. Kalau mau bikin desain yang lebih simple daripada ini, tapi ya orang lihatnya juga itu kayaknya sentuhan Photoshop juga. Bisa juga lebih cepat dari ini. Kalau lihat deh di New Tab, tadi juga udah gue pisahin nih. Nah ini, coba back dari awal. Ya. Kan untuk bubble chart begini itu semenit aja kelar tuh yang bubble itu tuh. Ini Photoshop, ini PowerPoint. Yes, PowerPoint. Iya, oke lah semuanya pasti kan. PowerPoint. Lo klaimnya PowerPoint kan? PowerPoint hack. Ya, oke. Diagram yang bulat-bulat di PowerPoint? Yes, kalau untuk yang ini kan kebetulan bukan untuk diagram ya. Kalau yang di covernya lingkarannya suka-suka saya. Bukan untuk yang berdata, kalau data yang setelah ini. Tapi kalau hanya untuk bikin yang lingkaran ini, kemudian dimasukin gambar di dalamnya, ini semenit aja kelar. Oke, next coba kita lihat ya. Oke, next. Next, kalau ini saya ambil contoh, ini punya orang lain. Next. Nah, ini juga cepat. PowerPoint juga ya? Yes, PowerPoint. Di Canva juga banyak sebetulnya ya. Canva ada. Apa yang membedakan dengan orang-orang nggak pakai Canva tapi PowerPoint? Kan Canva gratis, simple, ya walaupun di situ ada Canva Pro sih ya. Yes. Tapi kita main yang free aja dulu deh. Ya. Template disiapin. Bedanya kalau saya kan memang tidak, saya pakai Canva pernah gitu ya. Saya juga bisa pakai Canva, tapi karena saya pernah ditawarin juga untuk jualan Canva Pro sama Canva pernah di email. Cuman kan saya bilang saya mainnya di PowerPoint, jadi kayaknya nggak bisa memenuhi permintaannya. Kenapa? Ya karena nanti brand saya jadi agak-agak saya nggak fokus ke PowerPoint lagi. Bukan. Itu kan dari ente punya personal branding. Ya. Ini lebih kepada kenapa orang milih PowerPoint ketimbang Canva? Kenapa orang milih PowerPoint? Karena kan yang ada di laptop dari dulu dipakai day by day PowerPoint. Nah, Canva kan bisa gratis. Ya, Canva bisa gratis. Bisa dibuka secara web. Bisa. Ini kali ya. Kalau dari gue mungkin nggak perlu jaringan internet. Yes. Dan dari dulu kan dia sudah pakainya familiarnya pakai PowerPoint. Kalau dia mau pakai Canva dia belajar lagi. Even di Canva itu sudah ada template, tetap kan orang harus belajar lagi. Pakai ini. Kalau PowerPoint kan dari dulu dia pakai. Bersanding sama Excel-nya. Dari dulu kan dia bikin data di Excel, presentasi ke PowerPoint. Bukan dari Excel, presentasinya pakai Canva. So kalau dia mau belajar pakai Canva lagi itu pilihan. Kalau saya sering bilang nggak usah diperbandingkan aplikasinya. Kan kita sering ngedengar istilah man behind the gun tuh. Yes. Jadi mau pakai Canva, mau pakai Photoshop, mau pakai Corel, mau pakai PowerPoint, yang penting orang di belakang aplikasinya tuh. Iya, tapi kan kalau untuk mengukur pada user friendly saat ini, karena memang Canva lagi naik kan. Ya, lagi naik. Nah, gue lagi pengen tahu kenapa orang tiba-tiba balik lagi ke PowerPoint. Karena itu yang biasa dipakai. Nice. Dan itu ada di setiap laptopnya orang. Jadi dia sudah user friendly banget. Lebih user friendly PowerPoint dibanding Canva kan. Canva itu kan lebih kepada simplicity-nya. Simple, ente mau bikin desain sudah ada template-nya kelar. Iya. Kalau di PowerPoint agak lebih effort ketimbang Canva dalam soal kreativitasnya karena tidak disediakan template seperti di Canva. Di Canva mau masukin gambar tinggal masukin klik. Jadi. Tapi kan ada Canva yang dari awal tuh, dari nol. Ada juga. Yang mau bikin dari nol ada, mau bikin pakai yang template ada, semua tersedia. Tapi kalau di PowerPoint kan agak terbatas. Template-nya juga tidak selengkap Canva. Iya. Template-nya PowerPoint itu nggak selengkap Canva. Artinya kelemahan dari PowerPoint dong? Bukan kelemahan. PowerPoint itu lebih untuk kreativitasnya bisa, simple bisa. Jadi kalau di Canva saya belum tahu apakah ya saya tidak dalam nanti ini kan dibaca sama Canva designer. Wah ini Bang Andi saya nggak mau menjadikan PowerPoint lebih hebat. No, saya nggak bakal bilang seperti itu. Padahal tujuan gue emang begitu, mengadu PowerPoint ke Canva. Itulah tugas host pada sejatinya. Padahal mungkin di kepala gue setuju, tapi gue pengen kontra aja. Sobat-sobat gue banyak yang Canva habis ini Bang, lu ngomong nggak bener banget, masa PowerPoint lebih hebat, ntar yang Canva pada pindah-pindah nih ke PowerPoint ini. Mau pakai apapun aplikasinya ya.
Tinggal tergantung nanti seberapa manfaatnya dari aplikasi itu. Anda luar biasa disclaimer nih. Cari aman deh. Cari aman aja, cari aman kan. Apalagi Photoshop, ribet deh. Ya, Photoshop itu saya dulu kan 2012 sebenarnya saya bukan dari kafe Bang Devi. Saya itu dari akuntansi. Lah kok bisa beginian? S2-nya Financial Management. Lah terus makin jauh dong. Jadi desainer PowerPoint itu nggak pernah terlintas di kepala saya dari kecil. Terus? Cita-cita saya dulu kalau di kecil itu TNI sama arsitek. Yang jadi arsitek kakak saya. Cita-cita saya dulu cuma mau jadi arsitek. Waktu lulus SMA kan kita dulu ada tes tuh ya, ngambilnya UI, Unpad, UGM, arsitek. Tapi mental semua. Ke Trisakti juga sama. Waktu itu sebelum saya berangkat ingat ibu saya bilang, "An, kamu ngambilnya formulirnya 2. Satu lagi sipil Bu." "Bukan, akuntansi." "Loh kok akuntansi? Orang Andi cuma mau masuk arsitek." "Iya buat jaga-jaga kalau nggak keterima lagi." Dan omongan seorang ibu kan bertuah banget ya. Betul, setuju. Arsiteknya mentok, munculnya akuntansi. Ya udahlah, akhirnya saya jalin aja di kuliahnya walaupun dulu sempat ogah-ogahan gitu ya. Sampai kemudian 2012 saya ketemu seorang guru kehidupan saya. Sorry bentar. Nah, saya ketemu guru kehidupan saya Pak Jamil Azaini. Tahu. Saya ketemu beliau di bulan Maret 2012 dan kemudian saya mulai jatuh cinta dengan training, profesi seorang trainer. Lalu Juni saya belajar lagi dari Pak Jamil dan di Juni itulah momennya. Di Juni itulah momen ketika Tuhan pada akhirnya, nih, lu tuh nggak cocok jadi arsitek, lu cocoknya jadi desainer PowerPoint. Kenapa tiba-tiba PowerPoint? Sementara yang didapat itu kan secara general ya, mengenai si trainer, motivator. Waktu itu belajarnya tentang public speaking. Dan ketika di Juni saya ikut kelas public speaking Pak Jamil yang level advance-nya, itu persyaratannya adalah kalau peserta masuk semifinal, dia harus menampilkan materinya dengan PowerPoint. Dan saya dari awal kan belum jadi trainer sebenarnya, tapi pede aja. Waktu itu saya waktu mau ikut ke sana minta didesainkan oleh sahabat SMA saya, bro. Jadi gue punya teman SMA, dia pakai Mac udah lama, pakai di MacBook kan ada aplikasi presentasi namanya Keynote, dan dia memang jago banget. Pernah juara 2 di slideshare.net. Saya waktu itu pernah minta, bro buatin gue dong slide. Waktu itu saya baru gabung ke Maklar Sedekahnya Mas Mono. Saya waktu itu akhirnya minta Mas Mono, saya minta materi dong, dikasih materi tentang sedekah tuh. Materinya dibikinin pakai Keynote, dibikin sama sahabat saya Lemi, dan kemudian ya qadarullah saya jadi masuk semifinal. Semifinalnya itu biasanya 12 orang. Tapi di angkatan itu 13. Karena? Dan saya orang 13. berarti ada unsur keterpaksaan dong. Jadi mau gak mau. Saya nggak tahu kenapa biasanya 12 kok yang angkatan ini 13 orang. Dan saya jadi orang terakhir yang masuk semifinal. Saya itu seangkatan sama Kang Dewa. Kang Randy, Kang Dewa, Eka Prayoga tuh. Saya seangkatan sama mereka. Dan alhamdulillah saya masuk semifinal. Pas masuk semifinal, saya liatin seluruh slide-nya para semifinalis yang lain. Yang punya Kang Dewa, punya, dalam hati saya langsung bilang, lo ntar semua nih, seluruh peserta ini akan terkesima dengan slide gue. Berarti slide Kang Dewa jelek? Iya, bukan jelek gitu ya. Tidak ada hasil karya yang jelek Bang Dewi. Kan gue nanya. Tidak. Soalnya kemarin janjian sama Kang Dewa. Nih kata Kang Dewa nih, mudah-mudahan lagi nonton nih. Mana nih? Kagak panggil nih, dikasih solusi nih gitu kan. Siap Kang, ente kan di Bandung. Taunya sibuk nih. Akhirnya pas gak lama, nih gue udah di Jakarta nih. Kemarin ngabarin tuh. Deket nih. Fase sebelum dia terjerat utang itu kan, itu fase dia. Dulu saya liatin semua semifinalisnya, dalam hati saya bilang seluruh slide semifinalis yang lain biasa-biasa, gue paling keren. Iya, tapi jujur nih Bang, sebelum lu lanjutin lagi, gue kalau ngelihat ya slide gitu ya, ya ini gue disclaimer ya, ini justru dari sudut pandang gue, bisa jadi gue salah. Yaitu banyak motivator, mentor bisnis apa segala macam yang gue ikutin juga nih ya. Workshopnya, kalau gue cari amannya gue gak mau nyebutin siapa tuh mentornya, tapi justru tersorot sekali gitu. Kan gue juga banyak belajar sama mereka kan. Tuh kenapa ya? Kendalanya itu selalu di slide. Kok gue liat jelek ya? Ya kalau gue orangnya kan apa adanya. Enggak serius, maksudnya kan gue selagi gue gak nyebutin namanya gitu ya, gue ngeliatin justru ini kritik membangun buat para anda yang mengaku mentor gitu. Maksud gue apa ya, jelek versi gue kan ada juga ntar gue diserang SJW lagi nih bilangnya taunya kan slide modus siapa nih kan beda-beda nih apa segala macam gitu. Iya menurut gue gitu
Gue ngeliatinnya ya skillnya bagus, tapi sayang slide-nya buruk gitu loh. Nah itu kenapa ya? Ya, gue sih husnudon. Ya. Gue mungkin husnudonnya dia lebih mengedepankan ilmunya yang masya Allah gitu kan. Betul. Sampai-sampai lupa belajar slide PowerPoint. Kenapa tuh? Nah, kalau gue sambung yang tadi nih Bang Dery. Jadi pas di momen itu pada akhirnya kan saya masuk semifinal nih. Akhirnya saya tampil. Begitu laptop, kebetulan saya baru beli MacBook waktu itu. Laptopnya kan dicolokin tuh kabelnya ke Infocus kan. Kan cuma colokin doang. Sebenarnya kan gampang aja langsung muncul ya. Tapi entah kenapa nggak muncul. Tetap blue screen. Nah, akhirnya saya di skip sama panitia. Naik yang semifinal yang lain. Habis gitu turun, saya masuk lagi. Saya colokin lagi tetap nggak muncul. Loh, slide saya nggak muncul. Entah kenapa. Padahal sebelumnya tinggal colokin dong, nggak ada. Biasanya nggak ada big issue kan di situ kan? HDMI atau VGA kabel itu kan colok langsung muncul. Yang lain bisa semua. Dan akhirnya di skip lagi. Panitia bilang Bang Andi udah di skip 2 kali. Udah itu keynote-nya diekspor kepada PowerPoint, ke dalam PowerPoint. Gunakan nanti PowerPoint-nya dari laptop panitia. Akhirnya kan berantakan tuh. Iya. Karena waktu itu keynote itu masih lebih superior ketimbang PowerPoint di masa itu. Iya benar, keynote tuh nggak bisa tuh. Kemarin juga saya mau present waktu pitching sama klien, gara-gara Mac pakai keynote tuh nggak bisa ke present. Harusnya nggak ada masalah. Dan akhirnya dari sanalah slide yang udah keren, kan ada transisinya tuh. Dan waktu itu kan belum match dengan PowerPoint, jadi berantakan. Jadi slide saya jadi slide paling jelek dan saya di atas panggung udah nggak tahu mau ngomong apa. Dan pada saat Pak Jamil memberikan feedback, Pak Jamil berteriak, mana ekspresinya? Dan saya itu sudah malu luar biasa. Dan itu jadi momen ketika saya pulang, saya kemudian istighfar sama Tuhan. Ya Tuhan maafkan saya karena saya itu udah sombong gitu ya. Kan muncul kesombongan tadi tuh. Karena saya bilang slide yang lain jelek, nanti seluruh orang akan ngelihat slide gue yang keren banget. Enggak. Sama Allah disentil tuh. Lo belagu banget sih lo. Yang bikinin slide juga teman lo juga, bukan lo juga yang bikin slide-nya kan? Oke. Saya disentil di situ. Dan pulang dari sana saya coba belajar gimana sih cara teman saya bikin. Akhirnya saya baca buku-buku desain. Padahal saya selama ini nggak pernah pakai PowerPoint. Kalau zaman-zaman kuliah tuh pakainya MS Word. Waktu saya kerja sebelum jadi desainer kan auditor untuk ISO. Itu saya bikin company profile, bikin brosur dari MS Word. Iya. Bukan dari PowerPoint. Ya oke. Karena memang nggak suka banget. Bukan nggak suka, nggak bisa. Akhirnya mulai dari sana akhir tahun 2012 saya bikin PowerPoint-nya dan alhamdulillah bisa nyaris sama seperti yang pernah dibikinin oleh sahabat saya. Dan di saat itu saya berpikir, kok gue bisa lama-lama depan slide ya? Padahal selama ini kan nggak bisa. Nah, dari sanalah kemudian saya mencari sesuatu yang apa filosofi terdalam, apa yang menjadi pembeda kelas kamu sama kelas yang lainnya. Alhamdulillah waktu habis sholat tuh saya ketemu dengan sebuah solusi. Kenapa kemudian slide harus didesain dengan indah? Apa tuh? Kalau ada orang nanya, Bang Andi kenapa sih di melukis slide dengan hati itu salah satu filosofinya slide harus didesain dengan indah. Saya ketemu sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah adalah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Dan setiap hasil ciptaan Tuhan kan lekat dengan keindahan. Ya Bang Dery sekarang mau kemana deh? Ngelihat apapun hasil ciptaan Tuhan kan lekat dengan keindahan. Gak ada sesuatu yang disebut produk cacat ciptaan Tuhan kan. Produk cacat hanya ciptaan manusia. Maka ketika contohnya sudah ditampilkan begitu indah, maka kira-kira contoh mana lagi yang paling layak untuk dihadirkan ketika kita bikin sebuah karya dan karya itu ingin dihadirkan ke depan orang lain selain dengan sesuatu yang lekat dengan keindahan. So kalau bikin slide, selalu saya bilang di kelas saya itu pilihannya 2 Bang Dery. Apa tuh? Kita bisa kok ngedesain slide salah-salahan gitu ya. Apalagi kalau di corporate, lo punya desain yang keren sama desain yang jelek, gaji lo gak naik gitu kan. Ya akhirnya bikin apa adanya aja kan. Lo mau bikin slide-nya keren juga gak bakal dipromosi gitu. Jadi udah bikin asal-asalan aja. Apalagi udah senior gak bakal ada yang argue tuh. Bro slide-nya jelek lah, gue pimpinan yang gak bakal dikomplain kan. Ya akhirnya kita bisa bikin slide yang asal-asalan. Tapi di lain pihak kan ada pilihan lain. Kita juga bisa ngedesain slide yang lekat dengan keindahan kan. Iya. Kalau Kang Chandra dulu pernah bilang slide itu 2. Kita desain ala kadarnya atau kita desain ada kadarnya. Oke. Kalau hidup juga menyajikan 2 pilihan, kenapa enggak kita pilih yang ada kadarnya? Oke. Gitu jadi salah satunya. Oke, nice. Jadi kalau bisa indah, kenapa harus asal-asalan? Iya. Kalau misalnya, wah mau jadi trainer nih, belajar public speakingnya pol-polan, groomingnya dikerenin gitu ya, diperhatikan sepatunya semuanya matching. Kemudian cara dia melakukan interaksi dengan audiennya dipelajarin. Tapi kenapa yang slide-nya nggak dipelajarin? Nah ini. Apalagi misalnya belajar tentang totalitas gitu ya, slide-nya juga nggak totalitas. Sayang ya. Dulu ada salah satu alumni tuh di Makassar, dia ikut kelas public speaking Bang, dan pakai baju tulisan slide designer. Oke.
pada saat pagi-pagi dia sama trainernya datengin, langsung disclaimer, bro ntar nggak usah komen slide gue ya, ntar habis kelas gue ngobrol sama lu ya tentang slide. Gitu. Itu belum mau mulai kelasnya karena dia ngelihat ada tulisan slide designer, jadi langsung ini slide gue jelek nih, dia langsung disclaimer dulu. Takut ya. Padahal dia yang nggak ada maknanya, nggak ada tujuan gue pakai baju ini nanti mau ngasih shock terapi, nggak ada. Memang dia mau pakai baju itu waktu ikut kelasnya. Oke, nice. Nah, kalau ngomongin slide, artinya slide itu bisa mengambil atensi luar biasa nggak sih? Sekian detik pertama ketika melihat satu slide yang ketika lo mau pitching, ketika lo mau presentasi ke klien apa segala macam. Kan kita kan sering dengar don't judge book by its cover kan. Iya. So kalau bisa covernya keren, kenapa enggak? Saya pernah pitching Bang Dery di sebuah perusahaan batubara waktu itu. Terus? Ini perusahaannya kayak gini nih. Saya buka websitenya gitu kan. Saya pasti kalau mau pitching pasti buka websitenya dulu. Lini bisnisnya apa, kemudian apa aja gambar-gambar yang ada di sana. Oh ini ada gambar dump trucknya. Saya masukin gambar dump trucknya. Yang bawa truk batubara gede banget tuh. Saya create sedemikian rupa. Pas lagi pitching berempat tuh, ada manajernya juga. Terus dimuncul ke TV kan. Waktu baru muncul, klik. Komennya dari manajemennya, itu dump truck bisa dibikin kayak gitu juga ya. Kita kok nggak pernah kepikiran ya. Dalam hati saya, baru cover yang dikasih lihat dia sudah muncul. Sampai akhirnya pas dikasih lihat harga workshopnya udah nggak ada tawar-tawaran lagi, udah tinggal endingnya dibilang udah. Pokoknya teman-teman tinggal koordinasi sama Bang Andi. Kira-kira waktu yang kosongnya kapan? Oh, langsung closing di situ dong. Closing langsung. Oke, nice, masya Allah. Ya alhamdulillah. Jadi kalau yang indah itu kan orang kan pasti kita jadi peserta training nih Bang Dery. Nggak bisa ngedesain slide gitu ya. Terus ngelihat pematerinya nih slide-nya nggak banget sih. Slide-nya buruk banget. Ya kalau itu pematerinya dengar suara hati kita, bro benerin slide gue dong. Ya jadinya mungkin makin buruk gitu ya. Tapi sebagai seorang peserta kan maunya ngeliat yang indah-indah. Kita dihadapkan dua hal, yang satu indah, yang satu enggak, pastilah memilih yang indah. Oh iyalah. Nah kalau kita ngeliat keindahan ya, saya ini lagi seneng. Dulu kan senengnya ke pantai itu, kalau ke Bali pasti ke pantai pasti ngeliat gitu ya. Kalau kita ngelihat sebuah keindahan pasti kan muncul happy Bang Dery. Iya dong. Yang tadinya lagi bad mood jadi good mood kan. Ngelihat ciptaan Tuhan tuh pasti udah muncul. Nah kenapa enggak? Perasaan itu tuh kita hadirkan di dirinya audiens. Jadi ketika keindahan dihadirkan kan orang akan gembira. Waktu kita memaparkan business presentation kan kita sedang memaparkan ide, konsep, dan gagasan. Dan orang yang gembira kan semakin mudah diajak berubah perilakunya. Dia itu. Kalau lagi bad mood, lo mau apain juga, mau diajak apa juga repot kan. Tapi kalau lagi happy, closingnya kan lebih cepat. Nah kalau slide bisa indah, kenapa enggak? Oke, coba kita balik lagi ke slide-nya. Penasaran gue sama yang lo bikin nih Bang, yang bulat-bulat ini nih. Iya kan? Ya maksudnya memang setuju ya, slide PowerPoint itu adalah bagian dari marketing mungkin dalam tanda kutip, sehingga orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Itu kan rumus marketing dasar ya. Kayak gitu-gitu. Jadi gara-gara slide-nya menarik juga membantu. Dan kedua, kalau gue lihat dari PPT itu kenapa penting banget, karena kalau semua dijabarkan hanya lewat tulisan tanpa ada visualisasi yang orang boring banget loh nonton ini. Ya kebayang 80 slide, 100 slide isinya tulisan semua Bang Dery. Itu dulu slide saya. Iya kan? Slide saya sering menyebutnya slide zaman jahiliyahnya saya. Mual gak sih? Ngeliatnya mual. Dulu saya pernah diundang perusahaan waktu saya masih menjalani profesi auditor gitu ya. Sharing untuk in-house selama 2 hari. Slide saya 88 halaman full of text. Aduh, enek gitu gak sih ngeliatnya? Apa ya, kayak migran bagian kiri gitu. Aduh. Makanya waktu 2015 ketika perusahaan saya jadi tuh, ya itu masa-masa saya istighfar sama Allah. Ya Allah, maafkan saya yang dahulu. Dulu saya dibayar oleh perusahaan, tapi saya tidak total belajarnya. Saya tidak total menghadirkan diri saya buat audiens. Yes, ketika PowerPoint kan nggak wajib. PowerPoint nggak wajib dipakai. Hanya dengan kemampuan vokal kan juga oke gitu ya. Tapi ketika PowerPoint dipakai, tujuannya adalah PowerPoint itu untuk menguatkan pesan Bang Dery. Ini. Jadi ketika orang dengan kekuatan vokal sudah oke, ya nggak perlu pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi ketika kekuatan vokalnya ditunjang sama media visual, harusnya kan kita partneran deh. Saya sama Bang Dery partneran gitu ya. Merasa Bang Dery jago di sini nih, public speakingnya. Gue partneran jadinya A+ nih. Bang Dery merasa Bang Andi bisa menghandle di bagian visualisasinya. Sama-sama jadi A+ nih naik. Sama juga PowerPoint. Tanpa PowerPoint kita bisa. Tapi begitu PowerPoint dipergunakan, harusnya kemampuan kita jadi naik. Bukan orang
pas ada PowerPoint-nya malah capek ngelihatnya, malah boring, malah nah berarti PowerPoint-nya ada yang something wrong tuh dengan PowerPoint-nya. Bener. Itu kira-kira. Iya, banyak juga yang ngomong kayak udahlah desain simpel aja, kan akan dijelasin ntar lewat penjelasan vokal gitu ya. Tapi ternyata enggak juga sih, penting juga gitu maksudnya. Selama PowerPoint kalau mau dipakai, ya udah pilihin tadi mau ala kadarnya doang atau ada kadarnya. Nah, oke. Siap. Tadi siapa yang ngomong itu? Saya. Enggak. Yang ngomong Kang Chandra dulu. Nah, ada Kang Chandra di belakang. Ada Kang Chandra kebetulan di belakang kamera. Nih. Dulu itu kalimat itu dari Kang Chandra. Kan kalau Kang Chandra itu kalau nutup workshop pakai pantun. Oh gitu. Nah, ini jago pantun. Jadi kalau workshop selesai, hostnya nutup pakai pantun. Salah satu pantun yang pernah dia sebutin tuh itu. Makanya sejak itu saya pakai. Dulu cuman lekat dengan keindahan atau asal-asalan. Saya tambahin kemudian kedua ala kadarnya atau ada kadarnya. Ini kata-kata dari dia nih. Woi, kalau gitu jalan-jalan ke pasar beli kedong-dong. Cakep. Habis itu kita mampir rumahnya Enya. Cakep. Tolong dong tampilin PowerPoint-nya. Nyambungnya kemana tuh ya? Lumayan lah ya. Boleh dong. Coba dong PowerPoint-nya. Coba dong. Nah, oke. Coba tadi buat diagram, pengen tahu gue Kang. Katanya lu jago bikin diagram pakai PowerPoint. Coba Kang, kita peragain yang bikin pakai bubble Kang. Coba. Nih Kang, Afwan, balik lagi Kang, dikit Kang. Ke tadi ke Instagramnya Bang Andi. Nah ini katanya bulet-buletnya ini sesuai dengan jumlah presentasi. Yes, dengan proporsinya. 24% ya besarnya sekian. Di compare dengan 18% ya besarnya sekian. Coba jadi next, ada caranya. Next. Pengen tahu gue. Nah ini juga. Yes, ini juga. Si data. Jadi yang ini Boni. Yang Juli 2020 itu 16,46 juta. Di compare sama Juli 2021 yang 18,86. Ya memang komposisinya dibikin segitu. Oke, ini yang pakai helm proyek nih. Ya. 58% emang segitu komposisinya. Yes, di compare sama 8,3 sama 33,4 pasti harusnya presisi. Oh, gue dulu ya asal aja yang penting buat perkiraan doang gitu ya. Karena kan kalau kita menyajikan sebuah data, ketika data itu presisi akan menciptakan trust di benaknya audien. Iya betul. Begitu tampilkan, bikin bar chartnya aja nggak presisi, ente mau ngasih informasinya, udah muncul defend di dadanya. Iya. Ya dia udah menolak tuh apa yang mau disampaikan. Oke, coba yuk kita ke slide coba nih, Kang Chandra. Wah, coba masuk lagi coba. Itu kan cuma diapain sih, ditarik buletannya? Yes, coba bener. Bikin bubble chart ya. Coba Kang, ini dihilangin, dihilangin dulu itunya, dibikin blank. Tuh coba deh. Ini yang click to add subtitle ini. Yes. Blank aja boleh. Save. Insert. Berapa katanya waktunya? Waktunya kalau tergantung kompleksitasnya. Oke. Saya pernah waktu itu bikin data sebaran nah ini PNS yang statusnya koruptor tuh tersebar di 34 provinsi, datanya dalam bentuk tabel kan. Kemudian saya bikin pakai bubble. Gunakannya map Indonesia. Oke. Nah, ditarik ini biar nggak penyok-penyok, tekan shift ya. Yes. Ya, kan? Saya jago itu. Jago lah. Itu doang. Itu doang taunya. Nggak, soalnya di YouTube kan banyak bro. Yes. Yang bikin PowerPoint itu presentation skill dan lain-lain banyak. Nah itu dulu nasihat guru saya Pak Jamil. Ketika kamu share ke depan orang lain, kalau nggak ada beda dengan YouTube, terus ngapain? Itu baru mau gue tanyain. Ngapain ente datang ke mereka? Ngapain audien itu sudah ngasih energi, ngasih effort waktunya, bahkan bayar juga. Terus apa bedanya kalau nggak ada bedanya dengan YouTube? Terus harus pastikan ketika kamu hadir di depan orang lain, ada sesuatu yang berbeda dibanding ketika mereka nonton YouTube, yaitu value-nya. Ada value yang kamu sampaikan. Makanya di awal itu selalu saya sampaikan value tuh. Value-nya tentang keindahan itu kan salah satu dari value. Kan yang di YouTube juga indah-indah. Iya, tapi tidak ada value itu secara eksplisit disampaikan kan. Secara yuk teman-teman ngedesain paling cuma tutorial. Oh, iya ada sih. value tentang itu, ada value tentang ketika kita ngambil gambar, teman-teman pastikan ya kalau kita aja mau dihargai hasil karyanya, ya maulah teman-teman juga menghargai hasil karya orang lain. Kalau diminta untuk memberikan atribusi, ya pakai atribusinya. Itu bagian dari kan sebuah integritas tuh. Bagian dari sebuah value. Iya. Nah hal-hal kayak gitu tuh kami sampaikan di workshopnya. Jadi workshopnya dalam banyak hal bukan hanya sekedar belajar tutorial. Tutorial doang di YouTube doang ente bisa dapet. Iya. Tapi ada satu dan lain hal yang kita sampaikan tentang value. Oke. Ya udah, yuk. Kan kita dakwah kan. Iya betul. Coba Kang. Gimana nih Kang? Ini bulat nih, tarik pakai. Misalnya tulis dulu Kang, tulis dulu pakai textbooknya Kang. Kita bikin ada 3 katakan. Ada 3 Kang.
Coba. Pakai text box misalnya 25%, kemudian 15% sama 60% berarti. Nah, coba. Pakai text box dulu. Oke. Katakanlah 25, kemudian 15 sama 60. Jadi ada tiga datanya. Jadi kelihatan acuan nih berarti ya? Ya, ada acuannya. Jadi bukan ngasal. Jadi kita bikin datanya dulu kira-kira berapa? 25, 15, 60. Oke. Nah, gimana cara bikin menjadi presisi? Karena nggak mungkin kita bikin data ngasal. Oh iya. Nggak mungkin. Oke. Karena tadi tuh kalau ngasal orang nggak trust. Oke. Percuma nanti datanya. Oke, itu 60. Ya. Yang agak-agak ganjel-ganjel gitu dong, coba. Bisa. Biar asik aja. Boleh. 63%. Ya boleh, kalau 63% berarti yang 25-nya turunin jadi 22 ya. Iya, kan jadi 100 kan Ya, semuanya jadi 100. kan. Ini 22 nih. Ya. Boleh 15,73 enggak ribet. Koma-koma bisa juga. Iya. Tapi di PowerPoint itu dia masukinnya sampai 2 desimal. Misalnya ada angka 175.250. Iya. Kita masukin angka itu munculnya ya cuma 101,75. Oh, ngerti. Cuma Iya, 2 desimal yang dipakai sama PowerPoint-nya. Jadi memang Microsoft begitu ya? Yes, kita masukin angka berapapun yang dimasuk ke dalam ukuran Iya, slide-nya hanya 2 desimal. Oke. Coba ya, kita pengen tahu bagaimana caranya membuat atau mempercantik desain kita buat presentasi, pitching dan lain-lainnya. Yes. Tanpa harus lu pakai Photoshop, Canva dan lain-lainnya gitu kan? Yes, benar. Coba. Ini kalau kayak gini Bang Dery. Itu 22 dong? 22, ya 22. 22. 23. 22 dong. Penjumlahan gua gimana sih? 22 benar. Emang bener 22? 22. Oh iya bener. 100. Oke. Nah, ini kalau mau didesain maka yang lingkaran ini perlu kita bikin di lock dulu aspek rasionya. Apa tuh maksudnya? Supaya nanti ketika kita masukin ukurannya itu bisa diedit di bagian lebar, tingginya langsung ikutin. Coba jalan dulu kali ya. Yes, boleh. Lo bohong juga gue percaya. Kan kalau ukuran kan ada tuh Bang Dery di pojok kanan atas tuh kan ada tinggi sama lebar tuh. Oh iya itu. Nah, kalau kita cuman ganti di lebarnya doang, tingginya harus diganti juga kan? Kalau enggak begeng dia. Oh iya, jadi begeng. oval. Iya. Enggak lingkaran lagi. Nah, Betul. supaya cuman masukin, enggak perlu effort 2 kali masukin, lingkarannya perlu kita bikin jadi log aspek rasionya. Gimana caranya? Nih. Itu di bagian size and properties-nya tuh ada log aspek rasio tuh Bang Dery. Oh itu ternyata. Yes. Jadi nanti kalau lebarnya diganti jadi 10, tingginya langsung ngikutin 10. Oh. Gitu. 33 tahun saya begituan. Kalau tadi tombol shift kan hanya untuk menyamakan besar kecil. Iya. Nah, kalau supaya lebar diganti, tingginya ikut ganti. Oh, jadi otomatis. Oh, saya pikir dengan saya gaya dengan bilang skill shift itu udah paling maksimal. Ternyata ada lagi yang tingkatannya ya. Ada lagi. Oh, mohon maaf. Ini kan ukuran slide presentasi kan 16:9. Palingan lebar maksimalnya 32 kali 19 gitulah ya. Kok tiba-tiba jadi gede? Nah, ini kan tadi dimasukin contohnya angkanya langsung 22 misalnya Kang. 22 tuh. Otomatis nih? Ya. Oh iya. Nah, cuman kan langsung kegedean Bang. Lah ya nggak bisa gini dong. Capek nanti, agak repot. Maka untuk membuat sebuah desain dalam bentuk bubble, itu angkanya kita bikin satu angka depan koma. Contoh? 22 jadinya 2,2. 1,5 jadinya 1,5. 15 jadi 1,5. 1,5. 63 jadi 6,3. Kenapa gitu? Karena kalau tadi 22 segede itu, 63 segede apa? Oh iya, makanya itu baru puluhan. Gimana kalau angkanya ratusan? Makanya dibuat skala gitu ya? Yes, dibuat skala. Jadi satu angka di depan koma. Berapapun angkanya. Misalnya angka gue dalam ribuan nih, 1867. Terus? 1,867. Oh gitu. Seluruhnya dibikin jadi satu angka. Jadi angka depan sama koma, angka depan sama koma. Jadi komanya itu di setelah angka pertama. Komanya ya, satu angka di depan koma. Kalau yang 3.700 berarti 3,7. 00. Oke. Pokoknya berapapun angkanya, cuma satu angka di depan koma. Oke. Karena kalau tadi pakai 22 aja segede gitu, gimana kalau 1000? Oke. Tapi kan tetap valid sih ya, memang segitu ukurannya ya. Tetap valid. Oke. Nah ini 63 segitu jadi gedenya. 6,3 kita masukin. 1,5, 15-nya 1,5. Udah sesimpel itu? Simpel itu. Jadi terkadang yang simpel-simpel begini kita miss loh. Ini udah jadi datanya. Bener kata lo. Mencerminkan 22%, 15%, 63%. Iya bener tadi kata lo yang lo bilang cuma semenit ya udah. Iya.
tinggal kita desain. Tapi kita nggak tahu sebetulnya yang begini-begini ya. Oke. Dan ini belum ada apa-apanya, masih banyak lagi ya? Masih banyak lagi. Double exposure gimana tadi? Grafik batang juga bisa, pakai line juga bisa. Grafik batang di dalamnya bisa kita masukin gambar juga bisa. Coba dong yang double exposure lama ya? Double exposure ada gambarnya nggak? Ada nggak gambarnya? Ada foto nggak sini? Foto siapa gitu? Ada nggak, Dik? Ada nggak? Masukin dong sambil kita ngobrol, cuma setting ya. Yang dibutuhkan apa? Foto sama 2 foto. Oke. Itu doang. 2 foto, nanti fotonya di remove background. Caranya di PowerPoint? Di PowerPoint semua. Cuman kalau untuk double exposure kita kolaborasi sama picsvg.com. Ada sebuah website untuk menjadikan gambar PNG jadi vektor, Bang Dery. Itu berarti nggak pakai PowerPoint sepenuhnya, bro. Iya, tapi kan kolaborasi. Bukan aplikasi desain. Oh iya, boleh lah. Kecuali sama Photoshop gitu ya. Makanya kemarin saya bikin lomba mendesain poster hanya pakai PowerPoint kan. Hari ini insya Allah ada pengumumannya, dapat hadiah 5 juta buat 7 orang. Oh, Masya Allah. Itu cuma pakai PowerPoint. Tapi taunya dia pakai PowerPoint gimana? Kalau dia pakai yang juaranya saya minta PowerPointnya dikirimin. Yang juaranya 7 orang saya minta sebelum saya transfer duitnya. PowerPoint aslinya dikirimin supaya saya bisa lihat bahwa memang didesain pakai PowerPoint. Nah, bisa nggak kalau dia bikinnya di Photoshop tapi ntar diketik di Google? Kelihatan. Bukan. Photoshop convert to PowerPoint. Nah lo. Kelihatan pasti. Kelihatan emang. Kelihatan. Di convert gitu. Hasilnya pasti kelihatan. Kalau saya karena udah biasa pakai PowerPoint gitu ya, kalau ini dibikin pakai, kan saya bilang pokoknya nggak boleh ada sentuhan Photoshopnya, pasti kelihatan hasilnya. Kelihatan ya? Kelihatan, insya Allah kelihatan. Walaupun di convert pakai ketemu website yang memang mumpuni banget gitu. Ya, kecuali kalau kan ada nanya, Bang Andi kalau remove backgroundnya boleh nggak? Boleh. Yang penting bukan aplikasi desain. PowerPoint itu kan sering saya sampaikan tools kayak senjata, Bang Dery. Jadi PowerPoint ibaratnya senjata AK-47 tuh. Saya dulu pernah bikin AK-47 dari PowerPoint. Vektornya. Yes, gagang Master Shifu-nya Kung Fu Panda saya bikin pakai PowerPoint. Chinmin-nya Kung Fu Boy. Gimana caranya? Pakai shape yang namanya freeform. Di PowerPoint ada? Ada. Murni pakai PowerPoint. Jadi Kung Fu Panda si Chinmi itu Master Shifu, kemudian Vespa, kemudian AK-47 ya saya bikinnya dari PowerPoint bisa. Kalau mau effort kayak gitu bisa. Jadi bisa menyamai apa yang AI bisa lakukan sama Corel bisa lakukan. Jadinya vektor. Jadinya vektor, tapi berapa lama pengerjaannya? Ya mungkin nggak secepat AI sama itu ya, karena kan backgroundnya para PowerPoint designer mungkin designer. Iya. Jadi dia perlu lebih luas lagi. Oke, dan video animasi bisa juga ya? Bisa juga video ya. Animasi bisa. Berarti nggak perlu pakai After Effects? Ya kalau mau lebih canggih After Effects lah. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan corporate, After Effects itu, makanya tempo hari ada klien. Kan kita sudah deal nih untuk workshop, terus dia tanya, Bang Andi nanti kita akan ada lagi kelas untuk belajar Photoshop sama Corel. Oh, saya tanya dulu, Bu, mau belajar Photoshop sama Corel, kegunaannya outputnya untuk apa? Soalnya nanti kita ingin desain flyer, poster. Nggak mau jadi desainer kan ya? Enggak. Pokoknya outputnya cuma bisa ngedesain flyer, poster. Ngapain pakai Corel sama Photoshop? PowerPoint bisa lebih daripada itu. Oh gitu, nggak pernah tahu. Ya udah, ntar kita pelajarin. Oke. Jadi bisa banget. Jadi saya tuh ngedesain kaos, logo, kemudian grafir untuk di Tumblr, backdrop, spanduk, company profile, poster, flyer, T-banner, roll banner, stiker, PowerPoint semua. Resolusi nggak berkurang? Kan kalau mau dicetak, save-nya ke PDF. Oh gitu mainnya. Yes. Berarti satu slide aja cukup ya? Satu slide aja dibuat kayak misalnya yang baju lo pakai nih Bang. Yes. Gue jadiin PDF, kirim ke percetakan. Jadi udah. Oke. Gue ngasih PDF-nya. Ya. Tapi ini resolusi tinggi juga yang ini ya? Ya, resolusi di PowerPoint kan bisa dinaikin juga ke 300 dpi. Oh iya. Bisa dinaikin juga. Iya. Kalau pakai MacBook udah enak karena resolusinya bisa diatur. Ketika mau di-save sebagai JPEG atau PNG gitu ya, bisa diatur juga resolusinya. Oke. Gitu. Oke, coba yang double exposure. Boleh Kang? dong? Gambarnya Kang. Ada mana gambarnya? Nah ini misalnya. Ya. Gitu. Oh ini waktu gue muda gak sih? Jadi insya Allah Bang Dery PowerPoint itu bisa lah buat dioptimalin. Buat teman-teman yang, makanya tadi saya tuh akuntansi Bang Dery. Jauh banget sama di kafe ya. Iya. Dan secara genetik itu saya otak kiri. Oh gitu. Lingkungan saya itu dari kerja 2000 kan auditor, otak kiri kan. Ngaudit berdasarkan SOP kan otak kiri. Betul.
Jadi kalau kemudian saya yang otak kiri bisa, yang akuntansi bisa, kenapa teman-teman nggak bisa gitu? Nah ini makanya cocoknya lu kasih solusi bang kepada teman-teman. Nggak melulu kok kalau pengen usaha tuh, berarti kan kita harus model komputer yang oke untuk ngamanin spek grafik VGA yang mantap gitu biar resolusi macam-macam kan? Ya kan pasti kan gitu. Ntar habis itu belum ngerendernya. Dibutuhkan RAM buat ngerendernya agar lebih cepat. Macam-macam tuh. Sehingga dari situ dia mengurungkan niatnya antar dulu kali usaha kali ya. Yes. Beberapa waktu yang lalu saya di Japri sama salah satu alumni. Dia dulu pakainya Photoshop gitu. Mulai belajar PowerPoint dan dia bilang, Bang Andi, makasih banget karena saya sudah beli rumah ya berapa puluh juta gitu. Nggak pakai riba, nggak pakai cicilan, tunai. Alhamdulillah dia dari PowerPoint menghasilkan. Oh gimana caranya? Bikin slide presentasi dari para trainer, dia nerima desain makeover, kemudian dia bikin template juga dijual, template PowerPoint tuh dijualin, ya alhamdulillah dapat dari situ rezekinya. Oke, nice. Cocok jadi mitra kasih solusi ntar tuh di aplikasi tuh dia. Lu juga mau dong? Iya, insya Allah. Mantap. Insya Allah. Ntar paling gede sendiri kayaknya ntar orderan nih. Jarangnya main, ya kan? Iya sekarang alhamdulillah sih. Alumni PowerPoint dari melukis itu yang jadi guru-guru baru banyak. Tapi kalau kata Kang Dewa kan dulu rezeki kan sudah tertakar kan, nggak mungkin tertukar. Betul. Jadi seberapa banyak pun guru PowerPoint baru, ya rezeki kita sudah ada insya Allah. Iya, udah kecatet tuh. Udah kecatet. Ya oke, sebelum bumi ini diciptakan kan. Nah ini, udah ada nih ya. Ini ternyata pas gue liat-liat emang bukan gue waktu muda ya. Topinya doang sih sama kali ya. Oke, ini gimana nih cara buat double exposure? Udah ada PNG orang pakai tas, kacamata, topi, megang handphone. Ini apa dibutuhkan apa nih sebenarnya? Jadi ini nanti akan kita jadikan sebagai background ya Bang Dery. Oke. Jadi dia nanti akan dimasukin ke dalam gambar orangnya. Coba ini kan by the way ada Kang Chandra timnya dari Bang Andi di belakang ya. Artinya udah sama lah ya. Ya insya Allah. Ilmunya ya. Insya Allah. Jangan gua dudukin lo di sini, taunya yang jago Kang Chandra lagi nih. Enggak lah, insya Allah enggak. Insya Allah Bang Andi ini bukan seperti mentor-mentor yang penjual lo dari luar sana. Oke ya. Ya kan oknum ya kan. Oke ya. Gimana? Kita mulai dari mana? Ya ini gambar dari orang yang sudah di remove background Bang. Ini kan kita juga kalau remove background itu bisa cara cepat. Oh yang di remove.bg itu kan sih? No, kalau remove.bg itu ada yang gratisan, ada yang berlangganan. Kalau yang gratisan dia cuma bisa yang resolusi tingginya sekali. Coba dong dimasuk di. Kalau yang kedua kali nanti resolusinya diturunin rendah. Kalau yang saya pakai biasanya fococlipping.com. Oke, jadi gini, ini si orang ini tadinya ada background. Terus hilangin pakai remove background. Salah satu yang paling keren adalah fococlipping.com. Coba buka foto clipping. Foco clipping. Foco. Boleh, ini coba kasih solusi dong buat teman-teman. Nah, ini itu ya. Yes. Fococlipping.com. Ya, spellingnya tuh. Ya. Oke. Itu gambarnya kan kayak gitu tuh. Aslinya gini. Yes. Oke. Jadinya kayak gitu. Kok nih biru nih ini sih? Ya, yang biru itu yang diarsir itu hasilnya ke sana. Oh, dia gitu cara kerjanya. Ya. Oke. Ini keren hasilnya. Dan buat teman-teman yang agak repot dengan PowerPoint, kadang-kadang pinggiran suka geradakan tuh. Itu bener. Apalagi kalau gambarnya agak-agak complicated gitu ya, pakai baju biru latar belakang gelap. Oh, udah nggak kelar tuh. Pakai PowerPoint nggak akan rapi. Nah, ini alhamdulillah nih gratisan, Bang. Dan hasilnya nggak dikompres sama seperti remove.bg. Remove.bg kalau pakai kedua ketiga dikompres tuh. Kecil di bawah 1000 pikselnya. Iya, pantesan gue pakai itu kok agak ngeblur pas itu. Nah, kalau ini enggak. Dan sampai hari ini masih free. Masih free ya? Free. Oke, kita tahu ya ternyata Bang Andi di endorse ya sama Foco Clipping. Enggak. Ini gara-gara masuk sini, habis ini Foco Clipping jadi berbayar nih. Iya bener ya. Dulu ada Powersoft Bang. Powersoft itu juga dulu gratis. Terus? Fiturnya nyaris sama seperti remove.bg. Oke. Akhirnya dia sekarang jadi berbayar. Mungkin dulu karena sering banyak dipakai, akhirnya gue berbayar aja deh. Iya, demand tinggi. Dan ini juga sama nih, 11-12 dengan remove.bg fiturnya. Lengkap banget. Makanya saya masih heran ini kok masih gratis ya. Ya alhamdulillah sih ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, startup yang lagi memang bakar duit mungkin. Saya selama masih gratis, optimalin. Iya dong. Ada 30 gambar udah setiap hari aja tuh. Jadi nanti udah siap gitu kan. Oke, yuk lanjut. Ini udah kelar, dapat ini di save biasa ya. Ya, masuk ke device kan. Di download nanti dapatnya ada pertanyaan PNG atau JPEG, ambilnya PNG. Iya. Oke. Jangan yang JPEG. Kalau JPEG nanti ada latar belakang putihnya.
Oh ya betul itu ya. Nah, ini jadi kayak gini. Oke, siap. Lalu masukin kedua foto yang memang udah di remove backgroundnya sama ya sembarang lah ya. Iya. Foto. Ini masih ada runutannya Bang Dery. Oh ini enggak ini city views-nya kan bebas kan? Yes, bebas. Ini gambar yang sudah di remove background harus kita jadikan sebagai siluet dulu. Caranya? Ada dari PowerPoint. Ini coba sambil jelasin. Ya, ini gambarnya dijadikan siluet dulu, Kang. Itu dibagi dua gitu? Emang di copy? Dibagi dua boleh, nggak dibagi dua juga boleh. Kang, satu aja Kang, nggak perlu diduplikat Kang, supaya nggak repot nanti. Itu di klik di picture format tuh Bang Dery. Dan di sana ada color, itu dijadikan di bagian recolor jadi hitam. Tapi belum 100% siluetnya. Terus? Ditambahin lagi di bagian correction tuh. Di bagian correction ada brightness-nya paling kiri atas jadi siluet. Oh iya. Dik, bisa nggak? Ini ahlu Photoshop nih. Belajar mungkin nih. Cuman ini belum jadi vektor. Dia kan masih gambar jadikan siluet kan? Nah, ini kita save sebagai PNG. Coba di save picture sebagai PNG. Oh, lari ke situ dulu ya? Ya, kita save dulu sebagai PNG. Karena abis ini gambar PNG yang hitam ini mau kita jadikan vektor. Oh gitu. Kalau ini masih JPEG. Ya, paham. Di undo 2 kali Kang. Oke. Terus gambarnya kita undo 2 kali supaya kembali di undo aja Kang. Di undo 2 kali. Ctrl Z tahu nggak Kang? Asik. Tahunya yang begitu doang. Nah, ini kita balikin dulu. Karena ini kan nanti jadi gambar yang mau kita pakai digabung ke sini. Oke. Gambar yang tadi sudah kita jadikan sebagai siluet itu perlu kita kolaborasikan dengan picsvg.com. Apalagi tuh? Sebuah fitur untuk menjadikan gambar PNG menjadi vektor. Di website lagi kita buka website. Ya? Oke, biar jadi vektor tuh ya. Bisa biar jadi vektor. Oke, masuk lagi coba. Apa tadi namanya? picsvg.com. picsvg.com. Ya. Ini gratis tuh, free ya? Free. Oke. Dia bisa menjadikan sebuah gambar PNG menjadi vektor. Alasannya apa sih harus butuh vektor? Karena kan mau kita masukin gambar baru. Kalau tadi JPEG dimasukin gambar baru, kotak jadinya. Iya. Nggak akan kebaca sebagai PNG gambar. PNG kan juga bisa diituin tanpa kotak. Tapi ada latar belakangnya kosong kan itu? Oh iya. Ini tetap kotak kebacanya. Tetap kotak ya. Gambarnya sih memang ini doang. Tapi begitu ditimpa gambar baru jadinya kotak. Kotak bener. Jadi harus butuh begini ya. Itu nanti ada yang garis doang atau kita jadikan sebagai siluet. Maka kita pilihnya Ready 3 Bang. Ready 3 itu menjadikan dia bukan lagi garis tapi jadi siluet. Kalau yang pertama tadi coba pelan-pelan. Yang pertama itu pilihan yang di atas itu garis. Jadi ada pilihan garis, invert itu garis. Kalau yang ready itu menjadi siluet. Kalau ready 1? Cuman bedanya ada yang invert 1 itu garisnya paling kasar, invert 3 garisnya paling soft. Coba yang 4, 4 biar ketahuan. Lebih soft misalnya. Termasuk nanti yang ready 1 agak soft, ready 3 paling mendekati siluetnya. Jadi kita gunakan ready 3. Oke, siap, dapat. Nih, jadi ready 3 yang kurang lebihnya lekuk-lekukannya nyaris mendekati PNG-nya. Baru kita download SVG tuh sekarang Bang. Oh iya, formatnya SVG. Udah jadi vektor dia. Benar. Bukan PNG lagi. Iya. Oke. Ini PowerPoint berapa nih? PowerPoint berapa? Dik, jangan malu Dik. Jangan maluin. Berapa? 2019. SVG bisa kali ya? Coba deh kalau langsung bisa SVG langsung bisa kepake Bang. Karena kalau dia pakai PowerPoint 365, pakai 2019 insya Allah yang beberapa 2019 kan ada yang sudah kompatibel sama SVG. Jadi langsung sudah jadi vektor bisa kita pakai langsung. Tapi kalau nggak kompatibel harus kita jadikan IMF dulu. Vektornya diubah jadi IMF. Nah makanya pokoknya tanggung jawab lo harus berikan solusi pada teman-teman. Nggak harus gimana caranya jangan sampai mereka merubah PowerPoint-nya jadi tipe ini. Pokoknya dengan adanya lu duduk di sini Bang, gua nggak tahu. Pokoknya audiens gua harus dapat solusi dari lu. Oke. Disamain dulu besarnya Kang. Ini udah lu download dari ini kan? Udah ya. Bisa nih berarti. Yes, ini yang kita coba. Oke. Ini tadi SVG-nya belum di-convert kan ya? Belum. Ini kita samain dulu Bang Dery. Ya. Ukuran gambar orangnya itu kita samain dulu. Ya. Sama gambar aslinya. Oke. Wajib kita samain. Iya. Kalau tadi kan aslinya waktu kita download kan masih gede tuh. Itu di ukuran sebelah kanan atas kita samain ukurannya. Atau enggak disamain ke merah-merahnya tadi aja? Boleh, mau manual boleh, mau disamain persis sama pakai ukurannya, tinggi lebarnya bisa. Gua anaknya manual banget. Biar kelihatan jago. Oke. Kalau udah, tinggal kita klik kanan convert to shape. Coba. Klik kanan convert to shape.
Oh nggak nyala Kang. Berarti harus kita convert jadi IMF, nggak bisa Kang. Oh emang harusnya nyala? Kalau beberapa PowerPoint 2019 yang lain ada yang nyala. Kalau yang pasti nyala di PowerPoint 365. Coba klik kanan dulu pelan-pelan nih. Ini audiens gue lagi menikmati pelan-pelan nih. Harusnya itu kalau di convert to shape-nya nyala, dia langsung bisa. Atau nanti Bang Dery boleh di update deh. Kalau biasanya kalau convert to shape-nya udah nyala tuh, udah ada, harusnya kepake. Berarti ini belum diupdate. Silakan ntar Bang Dery bisa cobain diupdate. Kalau setelah diupdate biasanya nyala tuh. Convert to shape-nya. Dik jangan bikin malu, Dik ini kasih solusi masa belum diupdate. Update dong tolong yang PowerPoint yang tipe 2023 coba. Belum ya? Tahunnya aja belum. Kalau di PowerPoint 365 langsung nyala. Jadi langsung kita convert to shape udah jadi vektor. Nah sekarang gini, gimana caranya jangan bikin malu kasih solusi. Lu harus kasih solusi kepada teman-teman tanpa harus update. Berarti di sini nih belum kompatibel sama SVG, Scalable Vector Graphic. Karena belum kompatibel sama SVG, maka vektornya harus dirubah ke formatnya IMF, Enhanced Metafile. Bentar, gue nggak mau minjem duit. Enhanced Metafile ini. Oh, gue pikir IMF pinjaman dana. Kalau Enhanced Metafile itu dari PowerPoint jadul versi 2007, 2010, 2013, 2016 itu kompatibel. Oh, oke. So kita ubah. Coba bisa dong, ada solusinya kan? Bisa ada solusinya. Ada website gratis yang bisa untuk menggunakan itu. Ayo, coba yuk. Mengkonversi. Jadi kita gunakan cloudconvert.com. Ini serba solusi di sini loh. Jadi buat teman-teman yang nanti suka, waktu itu saya pernah share di Instagram Lucky Slide kalau punya vektor dari FreePik mau diedit-edit, kan dapatnya IPS Bang. Oke. Coba pelan-pelan. Tar dulu, kita masih ngobrol nih. Kamera belum kesini nih. Tar dulu pelan-pelan dong. Ya, coba bukanya ini. Kita masuk ke cloudconvert.com. Ini salah satu tagline-nya dia, convert anything to anything. Oh, asik. Jadi mau ngubah kecuali ngubah duit palsu ke duit asli nggak bisa lah ya. Bisa ngerubah hidup nggak? Biar jadi lebih baik. Nah di sini nih vektor-vektor biasanya kalau saya download dari FreePik, saya convert ke sini Bang. Oke, ini ya cloudconvert.com. Select file. Terus kita ambil yang file yang SVG-nya tadi. Yang itu. File SVG Di convertnya kemana? Maka di convertnya itu ada pilihan di bagian vektor. Ada IMF, SVG, UMF. Ambil yang IMF. Sebentar pelan-pelan. Di pojok sebelah kanan ini tuh ada convertnya, ada apa tuh apa. Yes, SVG-nya jangan tadi dirubah. Asli SVG yang tadi kita ambil kan dari piksvg.com. Kita ubahnya ke IMF. Karena kenapa? Karena laptopnya Bang Dery tadi belum kompatibel dengan SVG. Iya, nggak usah ditekanin lagi, paham gitu. Bikin malu aja nih. Update dong PowerPoint tahun 2024. Kalau IMF ini untuk PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016, non 365 pakainya ini. Sama 2019 yang belum diupdate. Makasih ya diingetin. Harusnya emang lu apa PowerPoint-nya? 365 itu yang paling lengkap. Kan banyakan gua, angkanya gedean gua 2019, lu cuma 365. Hah? Jadi kalau PowerPoint mengupdate dirinya, pasti yang dapat pertama kali 365. Oh gitu. Cuma 365 memang berbayar. Ada yang beli sekali, ada yang langganan tiap tahun. Bayar kenapa sih? Ribet banget. Bayar. Bayar ntar potong gaji dikit. Ayo. Lanjut. Nah, ini langsung kita convert, Bang. Langsung aja sini. Yes, langsung diklik convertnya, nanti tulisan waitingnya jadi processing, kemudian berubah menjadi download berwarna hijau. Selesai, tinggal kita klik download. Akan kesimpan dia di folder download yang ada di laptop. Lalu dibuka, tarik aja, drag gitu. Iya, tinggal ditarik atau dicopas aja filenya. Bukan dibuka. Kalau dibuka kita kan nggak punya aplikasinya. Yang tadi di delete tuh. Iya, yang tadi di delete. Yang file SVG-nya kita delete. Oh, awalnya kan masih ada, ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Tadi kan kita coba dulu. Nah, berarti nggak pakai SVG yang diupload, di-insert ke sini. Yes, tapi jadinya itu di delete, abis itu baru masukin ini. Ya. Siap. Kalau tadi langsung bisa, nggak usah masukin ke sini lagi. Nggak usah pakai yang IMF lagi. Jadi kalau tadi SVG-nya langsung bisa tuh, nggak perlu pakai cloud convert lagi. Ini dan itu pakai 365. Iya, 365. Update, tolong update. Itu update. Jangan yang bajakan ya. Yes, no, jangan sampai pakai bajakan. Apalagi nanti sharing ke Instagramnya, wah kata-katanya hikmat terus gitu, tapi aplikasi PowerPoint-nya bajakan. No, jangan teman-teman. Ini samain ukurannya. Yes, samain ukurannya. Kalau mau simple di situ, kalau mau manual yang kayak trik gue itu disamain secara manual. Wajib sama. Terus kita ungroup 2 kali. Jadi file IMF-nya kita jadikan sebagai vektor, klik kanan di file siluetnya, nanti ada pertanyaan.
Oh, klik kanan gitu langsung muncul begitu? Langsung kita pilih yes. Maka dia sudah menjadi vektor. Coba klik kanan lagi. Klik kanan kedua kita pilih ungroup. Kok dia ungroup? Yes, karena masih ada backgroundnya tuh. Oh, dipisahin. Yes, backgroundnya dibuang. Nanti kalau pas kita kliknya dengan backgroundnya jadinya kotak. Iya. Tuh, background di belakang yang kotak tuh kita buang tuh. Udah nggak kepake. Kliknya tinggal delete aja. Coba tarik. Nggak, ulang. Andu. Ditarik biasa. Kemana larinya? Si backgroundnya digeser. Ditekan. Ya. Oh, nggak ada tuh. Yang di belakang tadi ada, Kang. Udah di delete belum? Coba itu yes, oke. Nah ini. Yes. Coba tarik. Ungroup lagi. Klik kanan, ungroup tuh. Coba ditarik dipisahin. Jadi apa tuh? Backgroundnya doang. Coba klik. Nah, itu background iya. Kosong ya. Nanti kalau kita klik ke sini jadinya kotak. Dia ngikutin itunya. Itu nggak kepake. IMF pasti begitu di ungroup ada 2 objek. Oke, salah satu objeknya adalah background, itu dibuang. Background clear, backgroundnya buang. Oke, dapat gue. Terus boleh Kang kalau dari sini ditumpuk langsung. Yang di atas Yang di atasnya itu mau mana aja boleh. Tapi karena gambar orangnya yang siluet mau kita masukin foto, taruh di atasnya dulu. Yang siluetnya taruh di atasnya dulu, Kang. Oke. Itu kok nggak sama sih tingginya? Digeser aja, Kang. Coba disamain dulu. Saya agak OCD jadi mesti sama, mesti rapi. Gesernya manual aja. Kalau mau disamain pas, nah ini kalau samain kayak gini. Kalau mau samainnya dari awal sebelum di ungroup, Bang Dery. Jadi kalau mau langsung ditumpuk sebelum di ungroup tadi tumpuk boleh. Tapi kalau udah di ungroup ditariknya manual. Oke, lalu? Nah ini kita udah sama. Kalau sudah sama, gambar gedungnya kita taruh di belakangnya siluet. Kalau dia numpuk, klik kanan di kirim ke belakang, send to back ya? Send to back. Benar. Tinggal tuh send to back tuh. Paham gue. Enggak, itu udah pasti di belakang dia posisinya. Yes, udah pasti belakang. Kalau menjaga, coba klik kanan backgroundnya. Coba Bang, Kang ditaruh di depan Kang fotonya Kang. Klik kanan. Misalnya pas ditaruh, Bang kok punya saya foto gedungnya ada di depan, gini kan? Iya itu. Nah tinggal klik kanan aja send to back. Atau arrange send to back. Yes, atau arrange send to back. Ngerti nggak? Gue taunya yang simple. Oke, lalu? Nah udah tinggal kita masukin. Itu udah masuk mana? Belum, gambar kotaknya, gambar gedungnya itu sekarang kita masukin ke dalam siluetnya. Caranya gimana? Tinggal dua-duanya diklik. Di kontrol, klik gitu. Dua-duanya kita klik, gambar gedungnya kita klik, gambar siluetnya kita klik. Dengan kontrol kan? Yes. Pakai kontrol bisa, pakai shift bisa. Oke. 2 tombol itu di antara itu bisa. Lalu masuk ke bagian format shape-nya. Ini adalah fitur ajaibnya PowerPoint, Bang. Yang dibuka itu merge shape itu fitur ajaibnya PowerPoint. Terus diadopsi dari aplikasi desain. So waktu dulu PowerPoint ada perubahan major dari 2010 ke 2013, saya mengatakan PowerPoint itu bukan sekedar aplikasi presentasi, tapi aplikasi presentasi plus. Karena ada fitur desain yang diadopsi oleh PowerPoint. Ini dia. Merge shape itu. Ya, merge shape itu saya sering menyebutnya aplikasi ajaibnya dari fitur fitur ajaibnya dari aplikasi PowerPoint. Iya, gue sering lihat sih. Itu menurut gue sering banget berseliweran. Cuma saya sendiri nggak tahu itu fungsinya apa. Nah, yang mau kita gunakan kan mau masukin gambar gedung ke dalam siluet. Fiturnya kita pakai intersect. Intersect yang bawah. Yes. Terus? Ini kalau kita send to back nih, gambar orangnya, gambar gedungnya sudah masuk. Coba. Mana coba? Balik lagi, coba klik kanan. Klik kanan. Send to back. Kita send to back. Coba klik kanan, send to back. Ya, gambar gedungnya sudah masuk ke belakang. Itu dia. Seperti itu. Bisa nggak, Ding? Oh iya. Ini simpel. Kalau cuma bikin kayak gini simpel. Udah gitu? jadi. Mau pakai shape bentuk apapun jadi. Ini banyak yang nggak tahu ya. Oh, bisa juga bisa ya? Kan udah numpuk tadi 2 objeknya. Oh iya. 2 objeknya udah numpuk. Oke. Deh, satuin. Sekarang gambar gedungnya taruh di belakang. Karena yang mau kita ubah-ubah gambar aslinya. Coba. Gambar aslinya yang mau kita ubah-ubah. Nah sekarang kita masukin kotak. Karena backgroundnya ini dia di undo dulu kan? Iya. Ini tinggal sekarang pokoknya gambar gedungnya udah ada di belakang. Gambar yang orang hasil remove background di depan, Bang Dery. Kalau dipisah gimana? Coba dong. Jangan dipisah. Kan nanti mau numpuk nanti. Enggak. Bisa dibuka dikit. Ya geser coba, Kang. Pengen tahu, kita harus pembuktian. Oke. Undo. Ctrl Z ya. Oke. Nah paling gampang, Bang Dery. Kalau kita menggunakan teknik ini, itu menghidupkan fitur yang namanya selection pane. Seperti layer di Photoshop. Jadi Bang Dery nggak perlu geser-geser. Kang Chandra boleh munculin fitur namanya selection pane tuh paling bawah, Bang Dery. Iya itu. Adanya menunya di format.
ada selection pane. Ini akan ada 2 objek ya Bang. Ada gambar still remove background. Coba di mana? Pelan-pelan. Ini klik. Ada range, ada selection pane. Oke. Akan muncul sidebar di sebelah kanan nih. Yang ini. Itu dia. Ada picture 1 sama picture 20. Oh iya, kayak di Photoshop. Bisa untuk. Jadi kalau mau geser-geser, kalau mau ada yang di hide atau unhide, kalau zaman jahiliyah saya dulu geser. Ntar balikin lagi, belum tentu presisi pas balikinnya kan. Itu saya banget tuh. Lu atau zaman dulu? Gua zaman sekarang masih sampai detik ini. Jadi ini kayak mesti digeser kayak dulu. layer nih. Iya. Daripada nanti geser, pas pindahin lagi, ngatur-ngatur lagi gitu kan. Nah, kemudian kalau udah oke, tapi kita mau mengkreasi yang di belakangnya, ya hide dulu aja yang ada di atas. Iya, nah lu tahu kan, gua nggak tahu, baru tahu sekarang. Itu dari sana. Jadi gambar matanya tinggal diklik, yang atasnya akan hilang. Ajib. Itu jadinya. Iya. Sip. Sekarang kita masukin kotak warna putih Kang. Kita masukin shape bentuk kotak Bang Dery. Buat apaan? Karena gambar orang ini mau kita potong-potong. Lu mutilasi? Ntar Kang, sebelum kotaknya dimasukin, hapus dulu kotaknya Kang. Gambar orang ini akan kita gunakan sebuah fitur di PowerPoint yang namanya soft edge. Soft edge itu untuk mereduksi bagian dari gambar supaya masuk ke dalam. Coba kalau tanpa dimasukin kotak Kang, kita soft edge dulu gambar orangnya. Gue nggak paham maksud lu apa sih? Nih. Apaan sih? Fitur yang mau kita pakai untuk di double exposure kalau di Photoshop kan punya brush Bang. Iya. Bagian ini di brush doang hilang nih. Iya. Soft. Kalau di sini kita pakai soft edge. Terus apa jadinya kayak nih, apa? Kalau gambar orang ini tidak saya gunakan kotak, coba Kang naikin size-nya. Hilang ke dalam. Oh ya, di Photoshop namanya apa itu, lupa ya, gue. kayak brush gitu deh. Iya, brush. Bagian sini mau hilangin kan tinggal di brush doang. Iya, kayak glow itu kan ada jadi yang smooth tuh out apa in gitu. Nah, kalau kita double exposure. Sorry apa? Iya, inside sama outside buat keluar ke dalam iya. gitu ya. Nah, kita pakainya soft edge. Cuman kalau nggak dimasukin tambahan kotak, pas dimainin size-nya langsung hilang badannya. Nah, terus? Itulah mengapa kita butuh kotak. Oh, oke. Kotak itu fungsinya untuk apa? Ayo kita praktikin Kang. Kita masukin kotak. Biasanya saya pakai kotak, mau pakai shape apapun boleh gitu ya. Cuman saya seringnya sampaikan pada teman-teman pakai kotak aja. Pakainya warna putih aja sebagai warna netral aja karena background kita juga putih. Sip, garisnya dihilangin dulu Kang. Ya, tinggal send to back. Klik kanan send to back. Sip. Nah, kotaknya udah ada Bang. Cuman putih itu ya. Iya. Nah, sekarang kotak sama gambar orang hasil remove backgroundnya kita jadikan satu di grup. Itu di grup, klik kanan, diklik dua-duanya, baru klik kanan, baru grup ya. Di grup. Nah, atau Ctrl G. Cara cepatnya. Oh iya, paham saya. Pokoknya kalau untuk shortcut ya paham. Nah, ini kalau cara cepatnya langsung di copy aja Kang, atau di copy atau di cut, di copy aja Kang, di copy. Ctrl C, kemudian langsung dari bagian home ada paste. Atau klik kanan langsung juga bisa. Jadi yang di copy itu adalah semua yang ada di sini ya. Yang gambar orang sama kotak tadi. Ya oke. Yang gambar belakang enggak. Oke. Jadi kita copy langsung dipaste sebagai image. Dipaste sebagai image. Tuh. Oh bisa begitu ya? Iya. Kalau yang ini gabung nih. Oh iya. Kalau ini kan masih bisa di ungroup. Ini udah jadi image kayaknya kesannya. Jadi kalau yang ini udah gak bisa di ungroup nih. Kesannya kayak JPEG kan? Iya, tapi ini gak bisa di ungroup. Oke. Kesannya kayak JPEG. Oke. Nah, kita tumpuk. Kita tumpuk sama gambar yang di grup tadi. Untuk apa? Akan ada maknanya. Masya Allah. Jadi yang grup itu tugas dia sudah selesai. Ini samain dulu ukurannya. Ukurannya kita samain. Ukurannya berapa nih yang grupnya? Coba cara lihatnya di picture format. Ya, yang tadi tuh 1943 itu adalah tingginya, 1467 lebarnya. Itu pojok kanan ya. Oke. Samain ukurannya yang hasil di copy tadi. Kan memang udah pasti sama. Belum tentu. Kadang-kadang lebih kecil, kadang-kadang lebih gede. Kadang-kadang juga suka sama. Suka-suka PowerPoint aja itu. Suka-suka aja ya. Tentunya udah diupdate ya. Iya. Oke. Kalau udah sama tumpuk Bang. Kalau udah sama kita tumpuk. Ini kebetulan sama. Udah sama. Oke. Yang grup tadi tugas dia udah kelar. Yuk kasihan di habis manusia paha dibuang. Mau di delete boleh. Kalau gue biasanya gue unhide aja. Oke. Dimainin tuh grup 23 tuh. Sebelah kanan tuh kita hide tuh grup 23-nya. Oke, klik yang gambar mata tuh ya. Sekarang cuman ada gambar yang sudah kita copy sama kotak tadi sama gambar asli. Iya, oke. Dah. Sampai sini sudah menjelang tahap akhir. Maka sekarang gambarnya kita potong. Buat apa sih dipotong? Untuk supaya soft edge-nya bisa kita pakai. Coba.
Kang coba gunakan soft edge lagi Kang. Kalau di sini langsung kita pakai soft edge, belum keren. Soft edge yang akan hilang nanti bagian pinggir-pinggiran kotaknya Bang. Iya. Nih, tuh. Masih kayak gitu, belum keren. Oh iya. Supaya keren, kita potong-potong dengan sebuah shape yang kita bikin secara manual. Coba Kang, bikin pakai freeform. Kita punya shape yang bentuknya namanya freeform Bang. Klik apa? Insert, nanti ada menu untuk shape, insert shape. Ada menu namanya freeform tuh. Iya. Nah, ini gue nggak pernah pakai sih. Ini kita itu apa sih? Ini yang tadi gue bilang bikin motor Vespa, bikin AK47, bikin iya. Master Shifu. Ini pakai ini. Oke. Jadi bikin bentuknya secara manual. Oke, terus. Nah ini kita bikin aja, ngasal aja nih. Bagian mana yang mau kita hilangin misalnya. Kita bikin shape-nya. Silakan kan bikin misal kayak gitu, ya nanti turunin ke bawah supaya mukanya nggak banyak hilang Kang. Ini besar kecilnya bentuknya mau kayak gimana suka-suka Bang. Ini buat apa sih lu asal-asalan kayak anak gua ngegambar? Ini sampai harus menjadi sebuah shape, harus jadi biru. Enggak, kenapa harus kayak petir gitu? Suka-suka bentuknya. Oh, ini bentuknya suka-suka. Buat apa? Habis ini kelihatan. Turunin Kang supaya agak jauh dari mukanya. Turunin lagi, turun dikit. Dah, segini. Apa gunanya? Kotak yang ada gambar orangnya mau kita bikin coak. Gambar kayak petir itu yang bikin coaknya. Coba. Kita gunakan fitur ajaib PowerPoint yang tadi. Kalau tadi kan baru intersect tuh. Kalau sekarang motongnya pakai subtract yang tadi di bawahnya intersect. Gambar kotak yang ada putihnya itu kita klik pertama. Ini kalau salah ngeklik beda hasilnya. Jadi runutan ngeklik itu akan membedakan hasilnya. Oh gitu? Yes. Oke. Klik gambar kotaknya dulu. Kemudian baru gambar petirnya kita apa? Kontrol itu? Ya, atau pakai shift atau kontrol. Oke. Oh, jadi urutannya kotak dulu, baru gambar petir. Jadi aktor utamanya dulu, objek utamanya dulu diklik, baru pemotongnya. Yang mau dipotong diklik dulu, baru pemotongnya. Oke. Kalau kebalik hasilnya beda. Oke. Lalu masuk ke menu format lagi. Format. Pakai fitur ajaib yang tadi. Shape format, baru ke merge shape itu. Kalau tadi kan kita pakai intersect tuh. Sekarang pakai di bawahnya intersect ada subtract. Kepotong sekarang tengah itu. Mana? Oh iya. Nah baru soft edge-nya kita pakai. Emang ngaruh gitu? Ngaruh. Oh ya. Kereduksinya bukan dari pinggir Bang. Bukan dari pinggir. Karena bagian tengahnya bolong, mau nggak mau dari pinggir kereduksi, dari dalam kereduksi. Iya, kalau tadi tuh dari pinggir abis tuh. Abis kalau nggak pakai kotak kan? Pakai kotak langsung tanpa dibolongin, masih kotaknya yang turun. Iya. Begitu tengahnya dibolongin, yang sininya turun, yang tengahnya kan keluar. Iya. Kayak gitu jadinya. Mantap. Ngerti gak lu? Lu ulang-ulang deh video ini deh. Satu, gue dapat view biar view-nya banyak. Yang kedua biar lu makin ngerti. Ya. Dan ini salah satu trigger waktu akhirnya saya bikin kelas advance melukis slide. Karena dulu sebelum pandemi itu kan sudah ratusan kelas melukis slide, tapi belum ada trigger untuk bikin kelas advance-nya Bang Dery. Oke. Kalau semuanya di siluet apa sih istilahnya gedung semua ya nggak ada menarik-menariknya ya? Nggak ada menariknya. Kalau ini kayak penggabungan tadi ya. Oke. Kan soft tuh. Antara gambar gedung sama lehernya kan Bang Dery. Karena tadi soft edge-nya sudah kita atur tuh. Persentasenya mau berapa ya suka-suka teman-teman, mana yang paling soft menurut teman-teman. Iya. Dan misalnya tadi sudah dipotong pakai, gue jadi ikut bilang petir jadi. Kalau petirnya mau lebih daripada ini petir shape yang tadi ya teman-teman. Iya, yang shape yang biru ya. Kalau misalnya mau tambahin lagi, gue mau bikin di bagian mukanya nanti ada kelihatan sedikit, berarti tambahin lagi. Nanti sedikit mukanya tuh ada kelihatan. Pokoknya tinggal diaturin tadinya ya. Tinggal diatur lagi. Si biru. Ya, tinggal ditambahin lagi, mau dipotong lagi. Coba Kang. Emang bisa ditambahin gitu? Coba Kang. Tambahin. Di shape lagi gitu? Tambahin lagi Kang, dipotong lagi. Coba. Misalnya supaya bagian mukanya. Langsung ke free itu ya bisa ya? Dibikin kayak bulan sabit Kang. Taruh di depan mukanya. Set gitu. Ditaruh depan mukanya kecil aja. Kayak bulan sabit aja, ngikutin pola mukanya. Set gitu. Kita bikin seperti bulan sabit. Di mana? Di jambang ya, itu? Di situ. Situ set. Oke. Ya kayak gitu. Terus nanti dibalik aja Kang. Terus. Oke. Nanti tinggal dilurusin. Ya. Diputar Kang, diputar. Tahu kan ya ada lambang yang muter itu? Nah kayak gini. Jauhin sedikit, kiriin sedikit. Oke, coba mulai dari situ. Kenapa di situ? Ya dicoba aja. Kalau agak kejauhan ntar kita tinggal deketin lagi. Oke. Klik lagi, di subtract lagi, dipotong lagi. Objek dulu baru ke situ ya. Yes, potong lagi. Di merge shape-nya subtract. Nah, kan kelihatan lagi mukanya. Tinggal tergantung mau seberapa kelihatannya. Oh, terlalu keambilnya banyak, jauhin lagi shape-nya. Undo dong.
Ya undo lagi, jauhin lagi gitu. Tinggal main gitu. Artistiknya tinggal tergantung teman-teman. Iya. Coba di slideshow-nya full screen coba. Jadinya kalau gede gimana? Tahu kan ya Shift F5. Benar F5 kan? Iya. Sekarang kan di cambangnya sama di mukanya sudah mulai ada gambar tuh Bang. Mantap. Tinggal nanti ini agak digeser sedikit kali Kang. Itu karena masih agak tadi belum pas sama gambar di belakang. Coba escape. Ada tuh pojok kanan, pojok kiri, atas. Gue kalau gitu-gitu paham bro. Emang udah kata gue buntu-buntu amat. Ya itu escape tuh balik sini ya guys. Itu nanti penting banget teman-teman untuk ditempel presisi supaya tadi kelebihan badannya itu nggak kelihatan Bang. Okay. Itu penting banget di awal tuh tadi makanya kita tumpuk harus presisi tuh itu penting banget tuh harus sama. Supaya nanti gambarnya bisa pas. Tapi ini udah oke sih. Yes, itu kurang lebihnya. Gitu ya teman-teman ya, paham ya semuanya ya. Asik. Yang tadi tuh kalau balik ke postingan lo, coba balik lagi ke Instagram. Ya. Itu cara yang sama ya, yang lo lakukan ke si Mas Dodi Bening. Dodi Bening ya? Ya. Bukan. Tadi mana tadi? Balik ke situ. Nah, ini dia. Ini berarti lo ngambil kayak hutan-hutan gitu. Hutannya gue balik. Oke. Kenapa hutannya gue balik? Karena gue mau ngambil gambar langitnya kan rada putih tuh. Jadi pas di compare sama background gue yang putih kurang lebihnya kan nyatu. Oh ini bener pakai itu, bukan gara-gara Mas Dodi Beningnya modelnya ini pakai baju batik ya? Pakai bajunya biru dia. Oh kirain pakai baju batik. Iya nice. Ini ya sekreasi mungkin lo aja ya. Yes. Ya mungkin lo mau coba kolaborasikan pakai apa? Ya. Namanya double exposure. Kalau di Photoshop ya tekniknya namanya double exposure. Kalau di PowerPoint bahkan saya bikinnya triple exposure pernah juga. Jadi bukan cuma 2 Bang. 3 background. Pakai 3 gambar. 3 gambar. 3 gambar gabung jadi 1 tuh. Itu namanya saya waktu itu buat teman-teman saya enrichment lagi kelas buat alumni, kita bikin triple exposure. Jadi ada gambarnya 3 bukan cuma 2 lagi. Tapi sama kinerjanya? Sama kurang lebih kayak gitu tadi. Bedanya ngekliknya berarti ada. Bedanya tinggal gambarnya ada 3. Oke. Bikin 5-10 exposure juga bisa? Bisa juga. Bisa. Oke. Saya waktu bikin gambar si Ronaldo pakai 4 gambar. Ush. Ada boleh lihat di IG Kang yang gambarnya Ronaldo Kang. Turun ke bawah ada gambar Ronaldo. Oh ini semua lu pakai itu ya? Semua ya itu dia. Itu poster untuk di kelas advance saya. Ini pakai cara tadi. Itu tadi ada gambar kayak melengkung bulan sabit di sebelah belakangnya. Supaya gambar rambutnya muncul gambar pohonnya. Nggak gue taruh di depan karena mau gue munculinnya di belakang. Iya. Gambar petirnya di tengah-tengahnya gitu kan. Oke, yang tadi ya petir. Jangan bawanya petir mulu. Diganti deh lintah. Coba Kang coba mana tadi? Turun yang gambar Ronaldo itu saya pakai 4 gambar tuh. Ini nih kiper si Nadeo nih. Iya, itu nggak pakai. Itu pakai PowerPoint juga, cuman bukan. Itu juga sama double exposure. Ada gambar yang pakai Cristiano Ronaldo itu saya bikinnya pakai 4 gambar. Mana sih? Itu DG pakai 2 gambar, itu 2 gambar. DG ya? 3 gambar itu sama gambar stadionnya. Ada yang Cristiano Ronaldo itu ada. Mana sih? Di bawah dong. Hah? Jauh. Oh, udah lewat ya Kang. Di mana ya waktu itu ya? Ya pokoknya jadinya akan pokoknya begitu ya. Lebih seperti DG tadi tuh, ada 3 gambar saya masuk ini. Nah, ini coba klik DG. Klik, Kang. Ini ada 3 gambar nih. Ada gambar stadionnya, ada gambar pepohonan, ada gambar anak kecil sama gambar DG. Jadi gambar pemandangan itu yang ada pagar itu sendiri Bang Dery. Ada gambar anak kecil ini juga sendiri, ada gambar si DG sendiri. Latar belakangnya kemudian saya kasih gambar smoke PNG. Kan kayak ada smoke-smoke-nya tuh. Jadi nyari di Google biasa. Nyari Google biasa. Oke. Kan karena gambar aslinya gambar yang di dalam si DG itu ada asap, saya tambahin smoke di latar belakangnya. Ini gue pikir semuanya pakai kayak Photoshop apa segala macam ya. 100% pakai alhamdulillah pakai PowerPoint doang. Nah, pertanyaan gue banyak nggak sih sebenarnya mentor-mentor seperti ini? Artinya gini, ketika lo udah punya skill seperti ini, kira-kira gue mau mengukur nih, apakah memang ini bisnis jasa yang seksi atau tidak? Yang nantinya klien-klien banyak order. Kenapa? Karena dengan adanya kasih solusi, bisa nggak mereka menjadi mitra gue di aplikasi nanti ketika launching gitu kan? Isinya ya kan ada graphic designer, ada juga mungkin disebutnya apa sih PowerPoint designer? Iya, presentation designer. Ada yang bilangnya, dulu saya nyebutnya slide designer. Oke. Tapi saya bikin menjadi lebih luas presentation designer, bukan cuma slide doang. Nah, gue mengukur supply-nya, kan biasanya kan ada supply, ada demand. Ya kan? Nah, seksi nggak sih dengan teman-teman mengambil jasa slide designer ini?
Alhamdulillah saya bikin perusahaan itu dulu, kelas pertama saya 2015 tanggal 12 April Bang Dery. 12 April 2015 itu kelas pertamanya melukis silat dengan hati. Dia ada bahasa sebuah sekolah SMK. Jadi dilahirkannya di sana. Ada lab bahasa sebuah sekolah SMK di Jakarta Selatan. Itu lahir ke sana. Dulu saya belum tahu kira-kira klien saya siapa gitu. Ini bisa jadi jalan hidup atau enggak. Cuman saya kan ikhtiarnya kan Allah itu kan akan memberi ketika kita sudah ready. Allah akan memberi rezeki ya karena kemampuan kita cuma segelas. Jadi rezekinya segelas doang. Kalau wadahnya mau digedein ya siapin wadahnya. Maka pulang dari sana saya langsung bikin PT. PT-nya saya kasih nama ASL tadi. Jadi November 2015. Dan dulu saya berdoa, ya Allah, waktu saya jadi desainer itu saya sudah terbang dari Medan sampai yang timurnya tuh ke Manado. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi saya ikhtiar, engkau sudah menitipkan ilmu baru, kepingin banget waktu saya mati itu nanti sudah lebih banyak orang yang paham tentang ini. Saya nggak mau mati membawa ilmu saya sendirian. Tapi saya mau ketika saya mati ada banyak manfaat yang bisa tersebarkan. Maka kepingin banget saya hadir dari Sabang sampai Merauke. Nggak tahu caranya kayak gimana. Dan alhamdulillah 2018 awal saya dikontrak 20 kelas oleh Telkomsel. Workshop dari Medan sampai ke Makassar waktu itu. Apa demand-nya? Kan lu jadi supply nih. Untuk bikin business presentation. Untuk workshop 2 hari. Di kelasnya untuk Telkomsel itu untuk business presentation. Yang dipakai sama para staff-staff mereka? Yes, untuk present. Ke klien? Ke klien, untuk internal. Lah kan mereka punya internal graphic designer. Buat aja pakai Photoshop tanpa begini-beginian. Kan gak semua orang bisa mudah memahami Photoshop. Sementara PowerPoint, day by day mereka pakai. Iya, artinya mereka kan punya staff kan? Punya staff. Telkomselnya kan? Yes, tinggal buatin kan aja. Bikinin dong deck atau PPT begini gitu. Bayangin kalau yang minta 400 orang. 400 orang apa? Karyawannya minta barengan. Terus yang mau bikin masa kita ada 400 orang desainer kan nggak mungkin juga. Oke. Setiap orang pada akhirnya bisa independen, mereka bisa mengoptimalkan aplikasi yang ada di laptopnya. Jadi nggak pas mau minta desain minta bikin sama orang lain. Iya. Saya alhamdulillah waktu di Telkom waktu itu kebetulan ada desainernya juga. Sampai mereka bilang, wah gue kalau kayak gini nggak perlu minta ke lo lagi bro, gue nggak perlu ngantri ke lo lagi, gue udah bisa bikin sendiri gitu ya. Bahkan kalau gue dapet vektor dari lo udah gue bisa pakai di PowerPoint nih. Oke. Artinya banyak ya ternyata ya. Alhamdulillah sampai hari ini demandnya banyak. Tinggi ya, banyak ya. Ini ke depan kita dikontrak berapa sama Telkom? Sama Telkom apa Telkomselnya? Telkom sama Telkomsel jadi klien terbesar saya. Ini insya Allah mulai minggu depan ya? Mulai Senin saya ada 8 kelas buat Telkom. Jadi mereka belajar staff-staffnya tuh PowerPoint. Yes, PowerPoint. Buat mereka present dan lain-lain ya, ke klien apa segala macam ya. Berarti peluangnya buat jasa belajar kayak gini desainer masih banyak. Insya Allah. Itu ya, ruang ya. Ya, seperti tadi saya bilang kan salah satu alumni bahkan bisa beli rumah secara cash dengan hasil jualan template PowerPoint. Nah, apakah semuanya harus jualan itu? Maksud gue revenue stream. Revenue-nya kalau paling gampang memang jualan template. Yang paling mudah lah ya. Jualan template, jualan digital asset lah. Berapa dihargain persepsinya? Masing-masing, macam-macam. Lu berapa? Kalau saya kan kalau bikin slide minimal itu per lembar 250.000. Per lembar, gokil. Per slide. Iya, satunya. Ya, satu slide kan? Ya. Total misalnya kita present berapa? Atau kadang-kadang by project. By project berapa? Misalnya kan ada komunikasinya, ada konsultasi ke konten-kontennya, berarti kan sudah hitungannya bukan per slide lagi. Saya ngasih per projectnya. Berapa tuh? Pernah satu desain poster aja ya, misalnya 1,5 juta gitu, 1 lembar. 1 lembar tuh maksudnya gimana? 1 lembar poster. Oh enggak. Total slide. Oh total slide buat, ya. Present misalnya 50 slide gitu kan? Ya waktu itu saya minta misalnya ada sekitar 15 slide, saya minta 10 juta misalnya. Udah bukan lagi hitungan pakai per slide. Jadi tergantung. Artinya demand banyak ketika teman-teman mengambil skill ini untuk dijalankan buat jasa desain. Karena kan banyak juga yang memang mereka desain tapi harus bertempur dengan supply yang lainnya. Yang 10.000 per slide ada juga bang. Ya oke, paham. Artinya gue coba kita lah kasih solusi buat teman-teman yang masih berpikir bahwa wah semua graphic designer udah banyak banget. Mereka kan lagi mau nyari solusi nih, ya kan, mau nyari peruntungan ya memang mereka bisa desain, menyediakan jasa apa segala macam kan, atau bikin sendiri. Yang UMKM nih, nah kan ya laptop pasti punya lah ya. Ya kalau belum punya, tapi insya Allah kalau usaha laptop biasanya hampir semua orang sekarang udah punya lah ya. Di dalamnya kan sudah ada PowerPoint-nya. Ya teman-teman mau pakai Canva, monggo.
Tapi mau pakai PowerPoint-nya, mau bikin poster, mau bikin flyer buat jualan ya bisa banget. Bisa sendiri lah. Bisa sendiri, nggak perlu meng-hire lagi. Makanya kalau dulu saya waktu datang ke sebuah corporate nih, lagi meeting bang, seluruh ruangan itu ditempelin pakai wallpaper. Wallpaper dan saya lihat pakai vektor tuh. Saya tanya, ini yang bikin internal kita atau meng-hire desainer? Ini kayaknya meng-hire desainer. Wah ini kalau pakai internal sendiri udah bisa juga. Bikin sendiri aja, nggak perlu meng-hire dari internal, dari luar gitu. Jadi berharap banget ketika kita masuk ke corporate, mereka tuh bisa ke-trigger tuh. Mau bikin apapun pada akhirnya bisa dengan kemampuan sendiri. Terus ntar lu jadi nggak laku dong? Ya kan masih ada workshopnya ngajarinnya. Ya kalau semua udah pada jago, insya Allah rezeki kan pasti ada aja bang. Iya kayak istilah kayak ya kalau gitu nggak usah jadi dokter dong ya. Kalau udah sembuh ntar nggak balik lagi. Insya Allah gitu rezeki ada aja. Sebanyak apapun. Kalau dulu saya punya impian, kan dulu Pak Jamil bilang tulis impianmu apa dengan anugerah ilmu yang sudah Tuhan berikan. Dulu impian saya cuma sekedar saya punya resolusi pokoknya ada 10.000 orang yang bisa belajar PowerPoint dari saya. Sekarang saya ubah. Saya kepingin banget ada 1.000 orang yang expert di bidang PowerPoint. Oh jadi gak perlu 10.000 tapi cukup 1.000 aja? 1.000 aja. Nanti kan mereka ngajarin yang lain. Setidaknya kalau itu jadi kebaikan ya wasilahnya waktu saya udah gak ada. Mudah-mudahan lah ya jadi amal ibadah gitu. Wih Masya Allah. Jangan-jangan bentar lagi lu di-hire sama Bill Gates. Microsoft kan? Iya kan? Jadi ambasador gitu ya. Enggak jadi calo vaksin. Iya benar. 2.800 T. Nggak perlu jadi desainer lo ya. Jualan vaksin aja udah jago tuh ya. Masya Allah. Syukuran ya bro. Jadi insya Allah kalau teman-teman suka dengan PowerPoint gitu ya. Kalau saya aja akuntansi bisa. Ya apalagi teman-teman yang PowerPoint-nya juga tunjang dengan Photoshop-nya juga bisa. Corel-nya bisa lah. Kalau Bang Andi, gue nggak ada Photoshop di laptop. Corel nggak ada. Karena memang dulu waktu 2013 belajarnya terinspirasi banget sama kata-katanya Bruce Lee. Kenapa jadi Bruce Lee sih? Lu PowerPoint Bruce Lee. Bruce Lee pernah bilang nih, gue cuma takut sama orang yang punya 1 jurus tendangan tapi sudah dilatih 1.000 kali. Oke. Ketimbang sama orang yang punya 1.000 jurus tendangan tapi masing-masingnya cuma dilatih 1 kali. Oh, oke. Mantap. Nah gue waktu pas 2013 sadar gue akuntansi bukan dari kafe. Photoshop nggak bisa, Corel nggak bisa, PowerPoint baru jatuh cinta. Kalau gue belajar semuanya, palingan sekarang jadi rata-rata semuanya. Iya benar. Ya udah. Nilainya cuma 7. Akhirnya 6, udah deh, gue fokus ke aplikasi presentasi aja deh. Dan itu yang kemudian resolusinya saya lakukan mulai tahun 2013 awal. Saya bikin 3 resolusi. Saya harus membeli buku-buku desain dari mana aja. Dan saya harus membaca dari sana. Yang kedua, kalau saya tidak melakukan itu, saya harus membaca berbagai macam literatur desain dari internet. Kan free tuh selama ada kuota kan. Iya. Setiap hari gue harus melakukan itu. Kalau enggak, ya saya harus melakukan yang ketiga, ngedesain setiap hari. Itu yang masih saya lakukan sampai hari ini. Jadi selama weekday itu jadi hal wajibnya buat saya ngedesain. Yes, dan fokus itu adalah menjadi ada di ilmu tentang brand identity atau brand positioning. Jadi memang dengan kefokuskan ini memang ya itu. Insya Allah. Bisnis memang ya harus positioning harus kuat, jangan ngawang lu ya, apa benar. Personal branding dan lain-lain ya kan. Ada yang bilang, Bang Andi nggak capek ngedesain setiap hari. Ya kalau capek lihat lagi tujuan dulu. Kenapa ngelakuin ini? Oke. Kalau ada yang bilang, Bang nggak capek ngedesain setiap hari, nggak apa-apa lah nggak ngedesain setiap hari. Pernah juga waktu pas zamannya Squid Game tuh, Netflix kan, Squid Game, gue sempat nonton tuh. Pas nonton kan itu kita tuh langsung ke trigger mau ngelihat session berikutnya pas itu. Iya karena sementara sessionnya banyak. Teaser gitu konsepnya ya. Iya, serial kan. Gue pernah nonton ke Netflix. Pas nonton sesi kedua gue masuk lagi. Terus langsung, gue udah sekian jam nonton. Gue punya resolusi kan harus ngedesain setiap hari. Udah deh, berhenti aja, gue tinggal browsing aja cari kira-kira Squid Game akhirnya apa sih? Oh kayak gitu. Oh yang juaranya si ini. Ya udah selesai. Itu daripada lu harus buang waktu hal-hal daripada gue harus buang waktu buat nonton Netflix, kenapa enggak gue jalanin kompetensi diri gitu kan? Ini gitu banyak hal yang mungkin yang lebih bermanfaat dibanding itu kan? Kita sharing, bikin dari desain, sharing, ada insight, pelajaran, share ke sosial media. Ya mungkin itu pelajaran buat kita, mungkin bermanfaat buat yang lain kan? Ajib. Itu kira-kira. Luar biasa. Lu gak capek lu ngedesain mulu tiap hari, balikin lagi. Lu gak capek ngomentarin hidup orang mulu? Kan nanti akun sosial media kita kan suatu saat tanpa pemilik Bang. Ya selama kita masih ada nafas, kenapa enggak? Sosial medianya gratis, kemampuan sudah Tuhan kasih lewat PowerPoint, ya kita kolaborasikan tuh. Jadi media dakwah kan. Iya. Jadi interaksi lagi ngedesainnya sambil sholawat, sambil zikir. So, pas ngedesainnya baca bismillah gitu ya, supaya pas ya yang like sedikit yang like banyak
makanya sering saya bilang kalau mau jadi content creator keniat dulu. Niatnya mau personal branding atau dakwah. Makanya sering saya bilang personal brandingnya taruh di bawah, dakwahnya di atas. Kalau personal brandingnya di atas, dakwahnya di bawah, lo udah ngedesain 2 jam gitu ya pakai double exposure gitu ya, udah keren-keren, yang like cuma 10. Besoknya malas lah bikin lagi lah. Gue bikin desain keren, dia desain biasa doang ribuan bro. Karena niatnya di sana lebih baik dibanding. Makanya kembali ke niat. Kalau niatnya personal branding, pas yang like sedikit, akhirnya baper. Kalau niatnya dakwah kan, itu kira-kira. Siap, makasih Bang ya. Luar biasa nih. Abis ini ntar kalau banyak orderan bagi-bagi guys. Thank you ya. Insya Allah Bang Dari, thank you banget diundang sini. Kita kasih solusi.